Kafein, dia meningkatkan performa. Memang dari jurnal semua sudah membuktikan minum kafein sekitar dosis 350 mg per hari, itu sekitar 3 gelas espresso. Itu meningkatkan performa sebelum olahraga. Mau itu untuk workout, bola, atau itu lari, sepeda, itu kafein. Halo Sobat Sporty. Kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia, Bumi Pertiwi ini. Yang mengalahkan DPI. Podcast ini juga mengalahkan R66 Helmi Yahya. Kami juga mengalahkan Pandit Football. Kami mengalahkan semua Regista dan lain-lain. Tidak ada yang lebih baik dari kami. Ya, begitu. Memang Itu memang bener ya? Memang. Oh bener. Pak Mamat, kita sekarang kedatangan siapa nih? Kedatangan Wong Jogja. Teman sejawat saya. Teman sejawat. Teman sejawat saya. Di sana. Profesi dokter kan. Wih. Dokter udah lulus ini. Sekarang aja ke dokter. Akhirnya kita biasa bahas-bahas kesehatan biar Anda paham kemampuan saya. Oke. Lulus kan SKG kan? Lulus. Cuman enggak kuasa aja kan? Enggak mau saya daripada saya bunuh diri kan. Sulit. Oke, kita sudah kedatangan Dr. Tirta. Ya, di depan saya sekarang sudah ada 2 dokter kontroversial di Indonesia. Satu di samping. Gitu. Saya belum disumpah, gak boleh disebut dokter. Oh, belum Sarjana kedokteran gigi. Sarjana kedokteran. Tapi lulus, bagus. Lulus 10 tahun, gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, penting lulus. Gak apa-apa, lulus. Bisa lah baksos ya. Praktek kan gak boleh. Baksos bisa lah. Kok tadi bilang ini sejawat emang apa? Iya, Kan teman nakes di mana-mana kalau naga kesehatan tuh sejawat. Oh, sejawat. Iya. Kalau giginya bolong bilo deh. Ada ilmunya dia. Ada tuh, disebut itu karies namanya. Karies. Kiper. Bukan itu karies. Iya, makanya dia kayaknya lagi bolong tuh. Salah-salah waktu final ya. Iya. Dokter Tirta nih Liverpoolian. Iya. Iya. Cakep. Kok cakep? Tim terbaik dunia dan akhirat. Oh jelas. Hobinya sedekah poin. Hobinya sedekah poin. Ke tim-tim yang membutuhkan poin. Iya betul. Sama ke ini Brighton ya. Iya Brighton kalah. Pernah dibantai 7-2. Tapi kita pernah mengalahkan Juventus di 2005. Ingat Luis Garcia, Buffon yang dihantam Luis Garcia kaki kanan. Iya masih ingat. Waktu itu momennya di Anfield ya. Iya. Di Anfield supporter Liverpool bentangkan banner permintaan maaf. Iya. Supporter Juve balik belakang gitu punggungnya. Betul. Iya. Hazel ya. Tapi kalau yang pas 2005 yang paling diingat yang bukan hanya itu, tetap 3-3. Oh iya, yang Istanbul. Iya, awal mula aku ngefans tuh. Oh itu? Iya, awal mulanya. Karena sebelumnya ngikut bapak. Bapak tuh diehard fansnya Arsenal. Oh sebelumnya Arsenal. Bapakku fans Arsenal. Jadi nontonnya dipaksa bapak nonton Arsenal terus. Cuman kan pas itu juara. Memang pada waktu itu kan saingannya sama MU kan. Yeah. Cuman pas itu kalau gak salah 2005 tuh aku kelas SD kelas 6 apa ya. Anjir. Kok SD kelas 6? Oh iya kan 2005 umur berapa kita? 2005. 2005 tuh 14 tahun ya. Berarti Iya. SMP kelas 3, tuh, SMP kelas 2 kelas 3. Aku udah bisa lari dari rumah itu berarti udah SMP. Karena nonton bola harus effort, gak bisa di sana. Doktrin itu saat itu. Doktrin. Jadi bapak ngajarinya fans Arsenal gitu. Pas Arsenal, pas zamannya ada Pires, terus Ljungberg. Yo, Freddy Luketenbrek. Itu pas sama Bergkamp dan kawan ternyata pas 2005 yang ditonton itu. Sama yang tetap paling keren ya pas Babat Madrid 4-0. Babat Madrid 4-0. Iya. Itu Gak ingat Anda kan? Ingat. Fabio Aurelio. Itu setelahnya apa sebelumnya? Kayaknya itu sebelumnya. 2007 ya itu. Itu ini. 2007 itu Audi Cup. Audi Cup. 2007. Audi Cup. Enggak Champion. Audi Cup. Konami aja sekalian. Jauh-jauh itu kan Liverpool jago di pramusim. Jadi di malam itu adalah malam yang mengubah semuanya menjadi suka Liverpool. Iya, karena pada waktu itu awalnya kan sama bapak nemeninya nonton Arsenal terus. Dari 2001 nonton Arsenal terus. Tapi waktu itu Bapak ikut nonton Liverpool gak? Pada waktu 3-0 tuh udah opo kalah tidur. Bapak tidur babak pertama.
Jadi sampai babak pertama itu dia menganggap bahwa AC Milan yang akan juara. Oke. Terus entah kenapa kan kalau anak kecil sukanya wah lakon metu keri kan. Iya. Siapa tahu beneran dong 3-3. Itu pertama kali saya ngefans sama Tommy Welly. Hah? Karena Kok bisa? Karena inget gak itu pas babak pertama selesai. Komentar pertandingan kan. Terus di ujungnya ditanyalah sama host, prediksi untuk babak kedua. Liverpool harus mengejar ketertinggalan di 15 menit awal. Lebih daripada itu maka selesai. Benar gol 3-3 pas 15 menit awal. Bung Toel dong. Bung Toel. Bung Toel. Saya langsung ngefans itu. Saya nggak cerita pertandingannya ke teman-teman, saya cerita soal komentar ini. Komentator paling ibaratnya Jim Begley-nya Indonesia. Iya. Jim Begley. Kemarin jadi komentator bareng. Oh ngobrol. Lu cerita itu gak? Iya saya bilang, Om saya nggak bisa panggil Bung, dipanggil Om. Karena dulu saya sempat ceritain ke teman-teman. Kata Bung Toelnya apa? Ma jangan bikin saya tua dong. Oh iya udah jadi komentator ya? Iya. Angkatan berapa sih emang Bung Toel? Waduh lama banget itu. Tapi mukanya gitu terus ya? Iya. Iya semua komentator pada gitu ya? Iya. Mukanya stabil ya? Enggak, Koci. Iya ya. Hah? Rontok. Kok Justin? Iya. Justin stabil makanya rontok. Rontok loh. Kasihan mukanya tua banget itu. Awet muda itu dari dulu kayak gitu. Emosian. Apalagi jagonya kalah semua. Awalnya kayak dari zaman pelatih udah gitu dia. Iya, Mereka lagi neraktir loh. Kita ikutan gitu. Sport 77 ditraktir juga. Enggak tuh, RM66 doang. Yang ini podcast yang jelek aja. Yang bagus mah enggak. Gak perlu. Itu tuh satu-satunya komentator yang mukanya tuh merengut terus. Kayak ya itu kan yang lain katanya tambah muda kan. Kayak hobinya berantem terus kayak itu. Iya, emang. Gue Justin ya kemarin tebak salah semua lagi. Sama lu juga salah mulu. 8 besar saya cuma miss di satu ya. Kroasia Brasil. Maroko saya tebak Maroko. Oh bener ya? Iya, Fakman tebakannya 8 besar yang paling canggih. Di antara semua kucing yang ada di dunia ini. Prediksi iya, ramalan-ramalan gitu binatang. Saya yang paling oke. Stand up Indo juga salah ya? Stand up Indo. Salah semua, salah. Saya aja yang cuma miss satu. Fakman, the best emang Fakman. Fakmania ada di sini. Nebak koper gitu. Iya, saya di sini disamakan nama binatang ya. Kurang ajar. Nebak koper. Berarti kalau Dokter Tirta itu pelatih pertamanya yang teringat adalah itu ya, Benitez. Rafa. Rafa Benitez iya. Bukan yang Gerard Houllier, yang Rafa Benitez. Oh dari situ ngikutnya ya? Iya, yang pas Gerard Houllier belum ngikut. Yang Rafa Benitez ngikut banget. Itu berarti makanya benci banget ketika Rafa ke Everton. Tapi pas Rafa dia brengsek gitu. Tapi sial Everton ya. Tapi jelek dia. Tapi jelek banget. Itu jajan merusak Everton dari dalam tuh. Agen. Everton tuh pakai Ancelotti. Itu pelatih canggih-canggih Cau. Iya Kak. Rafa Benitez. Bisa ya gaji tinggi-tinggi ya. Iya. Klub-klub Inggris yang level bawah itu udah lebih hebat daripada klub Italia di level atas. Iya kemandirian soalnya. Hak siar kayaknya. Oh hak siarnya tinggi ya. Iya tinggi. Kalau Italia hak siarnya dikit ya. Iya karena gak mau ambil pasar Asia kan. Dia tetap main jam subuh gitu-gitu kan. Wih dokter emang selalu air putih ya. Sehat ya? Sehat. Ini belum ada sponsor Le Mineral ya? Le Mineral masuk Le Mineral. Gak usah kita gak butuh. Minum dulu dong whisky-nya dong. Whisky kopi nih kopi. Kopi dok. Dok selalu difitnah di sini. Oh ya kopi susu. Kita anak kesehatan tuh dilarang. Baileys ya. Kalau main bola minum whisky itu gimana sih dok? Enggak ngaruh? Wah to the point sekali ya. Sebenarnya ngaruh. Ngaruh mah. Alkohol itu mempengaruhi recovery Pak. Dia bilang selalu enggak apa-apa. Main bola pakai kaki kata dia. Enggak ada yang bilang gitu. Kata lu mempengaruhi recovery. Ini mau fitnah. Ini dia orang Pandeglang. Katanya gak suka orang Jawa. Mau fitnah. Kita tanya soal whisky satu-satu deh. Coba whisky mempengaruhi apa? Recovery, menghambat recovery tubuh. Kalau abis main bola minum gitu malamnya. Jadi bukannya alkohol itu akan alkohol itu bisa menghambat diserap. recovery. Enggak, tetap bisa. Maksudnya gini kan kalau jurnal tuh ada yang bilang kan mesti teman-teman yang pecinta alkohol tuh pasti akan defend-nya ya kan di luar negeri minum alkohol beres-beres saja. Beda musim Mas, sana musim dingin Mas. Ya kan. Dan kedua itu kalau di Indonesia gimana? Ya sebenarnya fine-fine aja asal sesuai batas takaran. Cuman efek samping alkohol itu adalah di setiap olahraga apapun dia menghambat recovery. Recovery otot itu akan terhambat. Obat yang masuk juga kan ditolak. Iya akan menghambat recovery otot dan atlet itu kan butuh
recovery cepet. Dia tiap minggu harus main, apalagi yang laganya itu tiap 3 hari sekali kan. Kayak orang yang UCL atau UEL. Ya Conference League itu kan Selasa, Rabu, Kamis kalau di sana kan. Itu kan mereka butuh recovery sangat cepat. Kalau pemainnya kena naik live itu pasti habis performanya. Makanya di Eropa itu strict sekali kalau memang untuk dokternya. Kalau kita naik live tuh pasti biasanya ditegur. Makanya kan ingat kata-kata Sir Alex Ferguson kan. Dia selalu bilang kalau ada pemain yang merasa lebih besar dari klubnya. Itu satu-satu aku salut dari MU adalah mentalitas CSAF nih untuk mendidik si pemainnya ini agar tidak kena entertain terlalu berlebihan. Kalau enggak hancur. Nah itulah kenapa dia tidak suka entertain terlalu berlebihan tuh karena tidur terlalu malam tuh akan menghambat recovery, alkohol menghambat recovery. As long lu buat entertain itu malah justru gak masalah. Kayak misalkan buat chill atau apa, karena memang tujuannya menghangatkan badan. Tapi kalau di Muslim kan haram. Gitu haram gitu. Haram, ingat. Ya. Ini Tapi saya dulu juga, cuman aku berhentinya pas Desember gara-gara olahraga. Ngerasain efeknya, sangat berdampak recovery-nya. Kalau rokok efeknya apa? Rokok sama aja. Paru-paru bos. VOD. Enggak kan ini pertanyaan. Sama aja. Iya paru-paru, napas. Sama rokok, pots, vape, apapun itu semua kalau buat olahraga dia menghambat VO2 max. Kapasitas paru maksimal. Makanya rata-rata orang yang mau lari itu dia perokok misal. Tapi dia pengen lari, dia biasanya H-7 atau H- apa tuh bebas rokok. Tetap aja dia lebih performanya akan lebih bagus ketika gak ada nikotin. Sama sekali. Iya, karena nikotin itu menghambat VO2 max sama dia meningkatkan detak jantung. Berapa persen? 10-20. Meningkatkan ya? Iya, beda sama kopi. Kalau kopi malah bermanfaat. Dia meningkatkan kapasitas jantung tapi meningkatkan kapasitas fisik. Makanya rata-rata. Bukan kopi sasetan tapi. Kopi beneran biji Bener kopi. Makanya kan banyak yang bilang atlet-atlet minum kopi kan. Sebelum main atau nyari kafeinnya dia. Nyari efek kafeinnya. Nah itu sama kayak pemain timur makan sirip pinang kapur tuh. Oh yang merah-merah? Iya merah-merah. Wih itu langsung. Kafein tuh gila coy kalau emang buat itu keringat bugar langsung. Kerasa bugar walaupun kita gak bugar. Iya. Coba emang deh. Rasanya apa? Sirih ya tuh? Iya. Itu kayak apa sih rasanya? Kayak di dalam itu kayak kopi gitu dia kayak membuka apa ya? Di Jogja banyak yang jual kan? Banyak. Banyak banget. Babar Sari kan udah bukan Jogja, udah masuk Kabupaten Papua. Oh iya udah masuk Provinsi Papua. Babar Sari kan maksudnya kan? Hanya dia bisa ngomong loh. Itu udah milik kita itu. Udah milik kami itu. Gubernurnya udah beda itu. Karena banyak orang Papua di sana. Iya. Di depan ini Circle K kalau langsung ada. Anjir gue baru tahu nih. Bercanda dia kayak gini langsung. Dari dulu aku selalu bilang orang Jogja jangan. Coba yang ngomong kita berdua. Dihujat. Habis tau. Sejuk lagi. Gak apa-apa ayo bisa. Ini baru gak mau. Kalian tuh ada timestamp-nya gak sih? Ada. Oh ada. Tapi gak ditempel. Tapi itu kalau aku juga banyak, ini mau nanya, mumpung ada Dokter Tirta ya, mau nanya-nanya banyak nih. Ada juga sebelum pertandingan ada yang makan pisang dan suka makan kayak oralit. Iya. Oh itu benar. Kalium ya? Benar. Itu benar kayak, itu. Kok? Oh ya. Tenaga Kalium. kesehatan. Kalium. Biar Anda tahu apa. Benar. Langsung benar. Oke. Jadi kita bahas satu-satu nih. Alkohol itu memang kalau diminum secukupnya dia tuh tidak membahayakan karena sudah ada organ yang memproses namanya hati. Yang bahaya dari alkohol adalah dia efek toleransinya. Jadi orang yang minum alkohol itu nanti dia akan mempengaruhi bawah sadar sehingga dia akan minum terus. Nah batasnya manusia itu gak sampai lebih dari 3 toleransinya itu kalau dia di atas 20% dia akan mengalami delirium atau pengurangan bawah sadar. Itu alkohol. Jadi makanya ada orang-orang di luar negeri yang minum 2 gelas itu karena memang dia untuk menghangatkan badan. Dengan catatan memang alkohol yang memang pure ya. Iya. Yang dia pure itu maksudnya bukan murni 100% tapi dia memang kadarnya tulisannya di botol 17 memang 17. Kan tapi kan di Indonesia ada yang 17, 80 ini mati gitu kan. Beneran itu. Campur air kelapa. Itu bahaya tuh. Jadi selama itu enggak cukup, selama secukupnya oke. Tapi kalau buat olahraga dia mengganggu recovery. Kafein, dia meningkatkan performa. Memang dari jurnal semua sudah membuktikan minum kafein sekitar dosis 350 mg per hari itu sekitar 3 gelas espresso. Itu meningkatkan performa sebelum olahraga, mau itu untuk workout, bola atau itu lari, sepeda tuh kafein. Itu benar. Terus yang nomor 3 pisang, benar kata kalium. Ini enggak ada briefing emang betul. Kalium itu ada ion yang kalium itu penting bagi jantung. Makanya rata-rata pesepak bola makan kalium itu untuk pengganti energi selain nasi karena nasi itu dipecahnya 3-4 jam.
Oke. Kalau pisang tuh langsung setengah jam. Nah kalau Oralit itu adalah cairan pengganti elektrolit yang paling mirip, yang paling murah. Karena dia ada Kalau natriumnya. dehidrasi itu ya? Betul sekali. Jadi misal Anda naik gunung nih, ada sepeda, Anda lari. Itu sebenarnya tinggal kasih bubuk Oralit, bukan hanya buat diare, bubuk Oralit sama air minum diminum tuh balik pengganti cairan tubuh. Itu. Jadi waktu itu kan pernah ada tim kan, terus sebelum minum dikasih Oralit, terus kata pemain-pemain, lah apaan kan kita gak main ketika kenapa dikasih Oralit gitu, pertanyaan dari beberapa pemain saat itu. Nah ini jawabannya. Iya, betul. Itu, orang Indonesia kan suka gitu kan, ada satu barang dikhususkan untuk itu, Betul. kayak misalnya CTM. CTM kan obat alergi ya. Betul. Wah, Cuma nakes. alergi itu kan biar bagaimana kita nggak garuk, Iya. dibikin ngantuk. Iya. Orang pakai sekarang jadi obat tidur. Betul. Biar nggak bisa tidur. Nah, gitu sama kayak Oralit itu. Dia tuh fungsinya pengganti cairan tubuh. Cuma biasanya dikasih buat diare. Kalau nggak diare nggak mau minum. Iya, Ini baru pertama kali ya lu lihat dia edukasi kesehatan. Baru pertama kali. Ya. Baru pertama Wah, kali. berarti kelihatan ilmunya kan? Astagfirullah. Gak sia-sia UMY lo. Muda mendunia kami. Anjing ada itunya ya. Iya, tagline-nya. Udah ganti sekarang, unggulan Islami. Ya, jadi unggul nih, produk-produk unggul. Lihat ya, muktamarnya keren. Kalau dokter apa di Solo ya? Aku di UGM. UGM. Tetap dia. Nah ini Saya bikin skripsi, cari ininya di perpus mereka. Iya 2010, 2011. UGM sama UMY itu dosen-dosennya sama. Hampir sama ya. Sama. Yang ngajar UMY kadang yang ngajar UGM juga. Iya. Walaupun untuk kedokteran gigi juga dosennya ada yang sama. Kalaupun beda pasti dia kuliahnya dulu di UGM. Iya, benar. dosen saya. Benar. Oh jadi sama-sama itu. Sama. aja, Bahkan sama. ketika nanti koas, internship, magang tuh ketemunya ya. Ya, Kalau gitu-gitu juga, ya. kalau nggak UMY, UII. Karena UGM disebar semua rumah sakit kan. Iya betul. Oh, jadi kalian tuh Jogja, semuanya nih Jogja. Jogja. Angkatannya duluan Jogja mana? Pride 2009, 2010. 2010. Oh duluan dokter Tirta. Iya. Baru dokter Mamat. Belum. Jangan gitu. Belum. Dia Nggak kalau boleh. jadi dokter gigi dia nggak akan stand up. Betul. Karena sibuk. Betul. Karena sibuk. Nggak mungkin kau lihat di sini pakai jas dia sekarang praktek ngurusin gigi orang ini pasti. Iya, sudah saya bor itu sampai habis. Kalau emosi kan, kalau di stand up emosi bisa. Bayangin dokternya kayak gini anjing. Emosi bisa misu-misu kan, Iya. kalau di stand up kan. Nah kalau di itu kalau lagi emosi. Tapi Tusuk kenapa lebih dalam. dokter-dokter kayak kalian emosian ya? Emosi, gampang emosi gitu. Kalau ini fitnah terhadap ini dokter fitnah ini. nih, terhadap dokter. Medsos suka pada marah-marah teriak-teriak. Enggak ada, saya di medsos kalau kalem. emosi tidak. Saya di real life gitu. Anda tuh belum tahu pasien-pasien aneh-aneh soalnya. Iya. Emang Kalau nggak digas nggak manut. Tanya sama dia. Iya. Emang iya? Iya. Apalagi pasien. Sakit gigi mana mau aneh sih, mat kan pasti sakit. Iya, makanya lebih sabar sebenarnya. Sebenarnya dilatih kesabaran di komunikasi. Lebih sabar dokter-dokter itu. Cuma ketika gak ada pasien, emosinya keluar. Nah, itu. Coba dikasih pasien, gak gini dokter. Gak gini, Oh, betul, yakin. betul. Dewasa, Yakin. dewasa. Iya, Dewasa. pasti. Kau Karena- juga kan? Iya. Karena kita harus assalamualaikum. Ada orang lagi sakit masa kita marah-marah makin sakit ya. Gak bisa. Ini gak paham nih. Kuliah lagi dah. Aja baru tahu. Selama ini gak pernah tahu kan? Apanya? Gak pernah tahu bahwa dia bisa edukasi. Enggak. Lo teman-temannya UGM aja tahu, anak gigi itu tahu. Pada tahu? Mamat tahu. Terkenal ini di kalangan kedokteran gigi terkenal. Masa sih? IPK tertinggi saya. Dia 400. Enggak lah, aku 388. Nah, saya 38, tuh 38. yang 400. Mat, lu berapa? 415. Gak 420 saya. Oh, 420 itu berapa? 420. 420. Ya, Mat, tolong, Mat, 415. lu berapa? IPK berapa? Apa IPK? Iya. Lah, sistem blok itu enggak Nggak, ini IPK itu nggak penting, yang penting itu lolos, yang penting lulus. IPK itu Iya, enggak berapa penting. dulu berapa coba? 3,2. Tuh. Terus karena ngejar yang kemarin ngejar biar lulus tuh bahasa Inggris jadi E aja. Ya gitu-gitu udah pokoknya yang bisa dibikin normal aja udah. Itu jadi 2,8. 2,8. Iya, tapi maksudnya Turun. ya itu memang terkenal dia, anak-anak gigi tahu dia. Ke Mamat. Bos, dokter kalau ada nakes atau tenaga kesehatan maksudnya kedokteran yang dia profesinya itu dia lulus tapi profesinya ini jalan, dia kan hitungannya lulus kan, tapi Iya. profesinya jalan kan. Itu pasti akan terkenal, dia terkenal Pak, di Jogja Pak. Ngeyel. Kau sebut apa tahu anak Saya ini kayak kaki bakso gitu. sampai di Muntilan sana saya. Terkenal. Iya. Bakso saya. Mana pakai Jawa Kromo lagi. Aku tahu Mamat malah dari adik kelas anak-anak FK 2011. Iya. Oh itu diomongin tuh bahwa ada contoh sukses manusia gitu. Enggak, maksud gue pengen tahu diomonginnya apa, Mat. Apa? Diomonginnya soal apa gitu.
Ya, ada itu Ini anak itu gigi kemarin Bapak Sari ribut tuh. itu anak gigi ada stand up tir gitu. Kayak contoh suaminya Isyana, itu kan juga FK. Oh itu di ini. Karena FKUGM. perkumpulan secara komunitas kesehatan itu oke. Oke. Kita balik lagi ke Liverpool ya. Liverpool. Bagaimana melihat Liverpool di musim ini, Dr. Tirta? Sebenarnya sama fans Liverpool itu sudah pernah mengalami yang era lebih buruk daripada ini gitu loh. Jadi musim ini Zaman Fabio Borini. Roy Hodgson. Borini siapa lagi? Iya ada pemain. bayangin Balotelli, terus ada Flanagan. Oh iya Flanagan. Itu kan akademi terbaik tadinya. Jadi pas zamannya Roy Hodgson, kita melesetin tapi nggak enak kan nanti diviralin sampai sana di mention. Nah, itu tuh fans Liverpool tuh sudah pernah mengalami yang lebih buruk dari ini. Dibantai Stoke City 6-1 pada laga terakhir. Gerrard kepleset, imbang 3-3 lawan Crystal Palace. Crystal Palace tuh nerfnya Liverpool loh. Dan dibantai Aston Villa 7-2. Jadi Liverpool udah pernah lebih parah dari ini. Jadi kita kayak melihat, kalau dari aku pribadi lihat musim ini tuh kayak ya wis maybe memang kayak gitu. Sudah siklusnya Liverpool seperti itu, selalu telat regenerasi. Oh ini ada telat pergantian pemain ketika Selalu. ini emas ya, ketika generasi emasnya Kayak itu. dulu Owen cedera lutut dijual Madrid telat. Ya kan telat regenerasi. Torres dijual ke Chelsea telat regenerasi. Suarez bagus dijual lagi telat regenerasi. Coutinho bagus telat regenerasi. Ini salah bagus sama Mane dijual telat regenerasi. Dan ini Liverpool tuh selalu masalahnya regenerasi. Tapi kan Mane keluar regenerasinya udah langsung oke tuh ada Darwin Nunes. Ya, Nunes waktu di Benfica emang jago sih. Emang jago lawan Ajax. Nah Dr. Tirta di pihak mana soal Darwin Nunes? Di pihak Sebenarnya di awal eksekutor bagus ya. Dia mengingatkan saya tuh pada Andy Carroll. Ya, harusnya tampilan kan Andy ya Carroll. De Carroll. Cuman mengingatkan saya pada Torres. Pada waktu itu main banget. Dan cuman gak tahu kenapa mungkin dia gak siap dibully di Inggris kan. Inggris tuh yang kejam supporter sama medianya. Media Inggris tuh. Kejam banget, jadi mentality berpengaruh, psikolog terpengaruh, jadinya jeblok gitu. Cuman kalau di support terus pasti akan ada perbaikan. Cuman aku malah membayangkan kemarin tuh Liverpool gak hanya beli si Nunes tapi beli gelandang. Gelandang itu kurang Liverpool. Cuman Milner Pak Tua yang fisiknya paling bagus tuh dia sama Hendo yang hobinya kalau dikasih bola lempar balik lagi. Ada gelandang terbaik loh. Siapa? Arthur. Arthur siapa? Arthur Melo. Arthur Melo. Kok Arthur? Oh, Arthur dari Juventus. Iya. Ini pikir Arthur Irawan ya? Enggak. Oh iya. Tadi aku tadi sempat ngomong gitu. Arthur ada di Tadi situ. soalnya mau ngomong gitu tuh yang bertanya tepat-cepat. Ya tepat-cepat. Ini terbaik. Oh itu back ya back. Itu back sorry. Iya, gelandang Arthur Melo. Siapa tahu kalau aku nyebut dia terbaik diinvest. Aduh. Apa bikin praktek? Ya siapa tahu. Iya. Arthur Melo ya. Kita undang yuk. Siapa? Arthur Melo. Oh Arthur Irawan. Arthur Melo masih recovery cedera. Boleh. Ya itu apa-apa cedera. Liverpool tuh bukan hanya pelit tapi kayak ya memang selalu terlalu banyak mikir akhirnya mereka beli pemainnya ya gitulah. Telat beli gelandang kemarin. Ada yang bilang bahwa Darwin Nunes ini setara Erling Haaland di awal-awal. Mereka di head to head Dibanding-bandingkan, gitu. iya. Nah, bagaimana sekarang melihatnya? Itu yang bandingin media Inggris. Iya. Sama Abalala. Abalala iso bodoh. Ojo dibanding-banding ke. Saing ke. Yo pasti Haaland. Iya dong, udah pasti Haaland. Jangan. Emang tapi ini kalau melihat Darwin Nunes kan. Singo. Asu guyonane om. Ini nih kayak pindah tempat nongkrong. Masa gak tahu Abalala, parah Abalala. Ini orang Jawa yang gak tahu Abalala. Cuma saya orang Papua aja tahu. Ayub Anto aja tahu. Ayub Anto. Emang dokter gak terlalu suka sama orang Jawa ya? Suka lah. Kok gitu? Kok tadi Abalala gak tahu? Iya itu. Kok bisa? Musisinya gak suka mungkin. Gak suka musisi dari sana? Bukan. Gatel lah. Asu loh. Ini podcastnya tuh ganti bukan Sport 77 Asu. Sport apa? Gimana? Sportnya tuh apa? Itu tadi Liverpool itu Darwin Haaland. Itu yang bandingin medianya. Media Inggris tuh memang rese bos. Tapi masalahnya. emang supporter Liverpool enggak dari awal datang. Maksudnya itu yang kalau dari aku enggak pernah bandingin sama Haaland. ekspektasinya
Haaland enggak? Enggak, kayak Torres ekspektasinya aku. Kayak Torres zaman itu ya, zaman Liverpool Iya, ya. zaman dari itu. Berarti bagus banget dong harusnya. Bagus banget itu. Ya kan gak sebagus Haaland. Haaland tuh lebih bagus dari Torres masalahnya. Oke. Kalau Torres tuh kan benar-benar positioning bagus, ini bagus itu loh. Jadi Speed juga ada ya? Speed ada. Kalau Haaland tuh entah kenapa dia ada di situ terus tuh loh Pak. Kayak Giroud. Iya kayak Iya. gitu. Tapi body balance-nya bagus banget. 99. Body balance-nya itu. Jadi media Inggris melebih-lebihkan. Akhirnya ekspektasi tinggi ke Nunes ketika datang flop. Ketika datang kartu merah itu udah habis kartu merah itu jelek. Selesai. Tapi banyak pemain kan ketika yang main di Piala Dunia kemarin ya. Banyak pemain itu yang jelek di klubnya. Tapi ketika balik ke timnas mereka jago. Maguire pasti kan? Maguire salah satunya. Duo Juventus di Brasil, Alexandro Danilo. Gila mainnya. Bagus ya? Rabiot bagus banget. Rabiot bagus. Iya maksudnya banyak pemain itu yang kok di klub gak seperti ini. Ziyech. Di Chelsea bagus. cadangan mati. Iya, tapi di Iya situ kan? bagus banget di Maroko. Bagus banget semua pemain sih. Saiz, Wolves ya, Iya, Saiz iya. itu. Kapten iya. Maroko. Iya, kapten Maroko bagus banget banget. gitu. Nah, tapi Darwin Nunes ini di Uruguay juga sama ternyata. Segitu. Nah, makanya mentality kalau dari itu mungkin karena ada dibully di media Inggris drop. Oh, Dia muda masih juga. 23 tahun kan. Masih muda ya. Artinya masih bisa ada kesempatan buat berkembang apa emang nggak akan? Sulit kalau Startnya udah salah kalau media Inggris ya dia tetap gak bisa ngendaliin, maksudnya krisis confidence ya tetap kayak gitu tuh akan drop. Dalam atlet tuh yang paling parah tuh confidence crisis Pak. Itu memang sangat berpengaruh di dunia kesehatan. Jadi kalau kamu sudah tidak, apa yang kamu pikirkan tuh apa yang akan kamu bentuk. Di dalam dokter tuh kan salah satu unsur penting tuh adalah edukasi di prognosis sama anamnesa. Itu beneran tuh. Oh iya. Kalau Kalau bentar saya jelasin. wah tuh. Edukasi. Ngetes ya? Iya. Prognosis itu penyebab komunikasi kita. Penyebabnya. Kenapa datang ke sini kenapa? Iya kan? Sakit nih. Ah, gitu itu namanya prognosis gitu. Udah dari kapan itu prognosis? Anamnesa. Lupa ya? Hasil. Kebalik anamnesa yang ngomong, prognosis yang prognosis hasil. hasil. Betul. Oke. Itu baru gitu. Pak, benar. Jadi Oke. datang masuk ada step-stepnya tuh. Baru tulis resep, bukan datang lihat langsung kasih resep. Enggak. Nah, dan yang membuat pasien sembuh itu bukan hanya obat ataupun treatment, tapi adalah edukasinya dokter yang membuat si pasien ini optimis. Karena kalau dia stres terus, hormon stresnya naik, otomatis sel-sel yang rusak lebih cepat banyak. Nah, ketika si pemain bola atau atlet ini krisis confidence, itu dia performanya nggak akan bisa kembali seperti semula. Itulah paling bahayanya di kalangan atlet kalau misalkan dia dibully terus, itu jeblok pasti mainnya. Itu yang terjadi pada Andriy Shevchenko di Chelsea ya? Iya, sama Mateja Kezman. Oh, Kezman, Mateja Shevchenko, terus Hazard di Torres Madrid. di Chelsea. Semenjak Torres tuh jebloknya semenjak apa? Semenjak dia gawang kosong MU nggak bisa meleset. Iya. Nah, Yang udah ngelewat ya? lewatin kiper. Iya, habis itu Gerrard yang kepleset. Performanya habis itu kartu merah 34 detik baru masuk lawan MU. Terus Nunes yang dibully. Memang seperti itu bola itu. Oh berarti itu kepikiran maksudnya? Iya, kepikiran, confidence crisis yang akhirnya mereka beban berlebihan, akhirnya mainnya jadi temperamental, jadi emosional. Kalau kita kan dibentuk zaman Indonesia, timnas. Hah? Iya, mentalnya tuh memang udah satu zaman baru bisa hilang gitu. Iya, pegang bola lawan Thailand udah pasti ciut duluan, lawan yang lebih gede. Jadi Mental generasi kalau tur- ketemu tim- Iya, karena satu negara ini menganggap Thailand di atas gitu, di atas Itulah kita. alasan kenapa Liverpool kalau di UCL tuh kayak bukan Liverpool. Tapi di Liga ya Liverpool is being Liverpool. Itu kenapa di UCL mental UCL-nya ada gitu? Iya. Karena DNA itu ya Iya, kata-katanya. kayak mereka punya DNA, mereka kayak punya motivasi lebih yang sehingga mereka kayak nothing tulus. Mereka bisa ekstrim mainnya di situ gitu. Itu yang membuat kayak contoh di FA, kadang kita Piala FA atau kompetisi cup itu tim yang biasanya di liga jelek malah bisa bagus banget. Gitu. Gak giant killer ya. Giant gitu. killer. Contohnya Frankfurt tahun lalu yang Frankfurt Oh yang di UEFA kan? UEFA bagus. Dan dia di liga syok-syok tuh, tapi dia di cup Mentalnya oke. mental gara-gara Sevilla supporter. 3 kali juara berturut-turut. Sama UEFA supporter, Cup. karena supporter. Makanya di cup itu supporter berwarna. Di liga itu konsistensi, mencerminkan performa klub. Nah Liverpool tuh pemainnya sering krisis kepercayaan diri. Banyak banget. Si Aquilani dulu ya. Paling Oh iya. yang datang cedera. bagus-bagus di Roma, datang Liverpool jelek. yang bisa menembus performa yang bisa bangkit itu kalau di Inggris yang stabil ya cuman kalau di Liverpool ya itu cuman siapa ya? Ya mungkin cuman Milner ya. Yang stabil di
top tier ya. Walaupun blunder-blunder tapi di usia dia kayak gitu dia maksudnya mau direaksi apapun dia tetap seperti itu. Hendo aja kan sempat frustasi kan pada waktu itu mau dijual sampai depresi kan dia. Sampai stres kenapa aku harus dijual gitu. Memang atlet itu kondisi yang jarang di blow up ya ke media ya. Bahwa kondisi depresi atau stres pada atlet itu sangat berpengaruh pada confidence. Semakin dia bebannya banyak semakin confidence-nya turun. Malah ekspektasi tinggi dia pemainnya bisa flop. Dan itu yang kalau di timnas Inggris di Liga Inggris itu menyebabkan banyak psikolog klub ya katanya. Iya, di salah satu tim Inggris itu kesuksesan tim Inggris itu bukan hanya dari pemain, tapi adalah kesuksesan dari tim medisnya. Itu yang paling harus kita garis bawahi. Menghambat cedera gitu. Iya, tim bola yang sukses itu adalah tim yang keseluruhan tuh tidak bagus tapi bukan harus bagus semua, tapi seimbang. Di Inggris itu tim medisnya sangat saklek dan mereka sangat bagus untuk mendampingi dari pemain. Yang mana di Indonesia itu belum bisa seperti itu. Oh iya, kalau di sini mah yang penting jago angkat perut. Iya. Ya, pokoknya apapun sakitnya. Angkat perut. Di ujung kuku kaki juga. Angkat perut. Jadi di Inggris tuh atau di Eropa ya, di sepak bola, di negara yang sepak bolanya maju itu recovery, tim medisnya, tim psikolognya, bahkan pemainnya pun itu diajari untuk pertolongan pertama. Kita contoh lihat pas Christian Eriksen kena serangan atau Daley Blind itu ketika kena heart attack atau apapun, apa yang dilakuin pertama adalah membebaskan jalan nafas supaya lidahnya ini nggak nutupin jalan nafas. Jadi dia bisa jalan nafas sambil tim medis datang cepat. Kalau di kita itu pemainnya jujur belum dapat, nggak bisa disalahin pemain tuh, karena mereka belum dapat edukasi yang proper selayaknya ACLS atau BCLS seperti itu. Jangan kena edukasi ke pemain, edukasi penjagaan stadion saya tidak ada. Sayang itu. Jadi setiap steward atau steward tim, steward stadion, terus habis itu pemain itu paling nggak harus diajarin ABC, airway, breathing, circulation. Jadi ketika temennya kena benturan kepala, itu ada golden period 6 menit untuk ditolong. Paling nggak jalan nafas. Kita sering ada kehilangan kan yang terakhir kebentur tengkoraknya, kena kiper. Nah itu yang terakhir ya almarhum. Ya itu adalah harusnya menjadi cerminan bagi kita bahwa kita harus membuat sistem yang baru bukan hanya soal tiket ya, bukan soal tiketing, tapi soal edukasi gimana pemain ini juga diajari pertolongan pertama. Dan itu pemain kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Jadi kita nggak bisa nyalain, wah pemainnya nggak tahu caranya. Ya karena mereka nggak diajarin. Yang membuat itu harusnya si otoritas. Otoritas buat kayak dari atas ya. Dari atas. Dan tim itu harus tahu bahwa Liverpool tuh jelek tahun ini karena mereka tim medisnya aja ganti kan dokter ya. Pokoknya ciri khas tim yang nggak bagus itu adalah ada satu pemain dia sembuh, cedera lagi di otot itu. Berarti itu masalahnya belum selesai. Oh iya, Juventus, fix Juventus. Di Maria sembuh, masuk dari bangku cadangan, cedera ulang di dalam lapangan. Dan sama terus. Dan itu rata-rata yang pasti cedera ototnya kalau nggak hamstring, lutut, Achilles. Pasti gitu-gitu terus. Terdon. Iya, makanya saya takut Ciesa nih. Udah benar sembuh apa belum nih? Itu udah main, udah dipanggil timnas. Salah satu tim medis yang bagus kalau menurutku tuh ya Barcelona, Arsenal sama Real Madrid. Itu bagus banget. Best tuh Madrid. Dalam sebuah klub sepak bola idealnya tim medis itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama tuh harus ada dokter umum. Jelas. Kalau dokter kedua dokter SPKO. Aku ada dokter Dika tuh. Dokter Dika. SPKO tuh apa? Kedokteran olahraga. Itu harus ada itu. Nah yang dokter SPKO tuh yang mendampingi tim kemana-mana. Nah itu cita-citaku akhir itu jadi spesialis SPKO terus daftar ke Liverpool. Liverpool kan kemarin buka hiring tuh 3 dokter SPKO. Itu mungkin diketawain tapi gak ada yang tahu kan 10 tahun lagi kan. Jadi yang baru ada tuh ada dokter umum, ada SPKO, ada fisioterapis, ada dokter rehab medik, ada dokter orto. Apa tuh rehab medik? Rehab medik itu yang ketika misalkan amit-amit nih, misalkan siapa, aku nyebut pemain amit, misal Mamat cedera lutut, sudah dioperasi, sudah di apa, yang ngurus tuh rehab medik. Jadi harus terapi jalan di kolam renang berapa kali, terapi beban, itu ada rehab mediknya. Terus fisioterapi ada perawat, terus ada supply gym trainer yang memang untuk menguatin otot kaki. Nah terus pola makan, nutrisionis. Itu tuh satu tim bola harus mempunyai itu semua yang mana itu gak murah. Berarti di Indonesia masih lama tuh. Masih. Dan jadi gak hanya kalau dibilang bisnis bola, banyak yang bilang kenapa kok aku gak ikut-ikutan tuh Susan Care sponsor dulu kan. Karena pada waktu itu aku belum melihat income-nya untuk nutupin itu belum bisa gitu loh. Itu cukup. Nah
di luar negeri atau di Eropa yang maju, ini nih kayak ada sebuah manajemen sendiri, manajemen kesehatan yang kalau pemain cedera, itu langsung diproses. Diagnosanya, terapinya, obatnya, makanannya, terapi sampai pakai dia harus cepat. Makanya kita sering lihat orang patah tulang, bayangin ya, orang patah tulang kaki atau tibia misalkan, osteotibial patah, fraktur, itu terapinya setahun. Tapi kalau di bola, itu bisa 4 bulan loh Pak. Pos terapinya 4 bulan bisa main lagi. Nah karena detail ya. Detail. Nah makanya kalau tim bola yang konsisten, ketika ada tim bola yang sangat konsisten di liga, itu artinya tim medisnya bagus banget. Contoh, Manchester City. Makanya aku selalu bilang bahwa kita nggak bisa ngalahin Manchester City untuk selama bertahun-tahun kemudian. Karena dia menginvestasikan duitnya itu bukan hanya ke pemain, tetapi ke tim. Ke manajemen tim, terutama ke sektor kesehatannya. Jadi kalau buat tim bola Indonesia pengen juara, itu investasinya pemain biasa bisa dibuat luar biasa. Asal pelatihnya tuh pelatih fisiknya luar biasa dan tim kesehatannya luar biasa. Iya, nutrisi itu paling penting tuh. Apalagi pemain muda kan. Iya, pelatih fisik itu penting, Pak. Penting. Kalau di Indonesia pelatih fisik sudah ada, dokter tim setahu saya ada, fisioterapis ada. Tapi kalau kayak psikolog belum tahu tuh. Nutrisionis ada di beberapa udah ada. Yakin nutrisionis. Kita coba cek dong pemain boleh masih makan nasi goreng tiap jam 10 malam. Nah, STY kemarin baru protes kan. Dia pengen keliling klub-klub melihat cara latihannya. Karena kok fisik pemain jadi gini. Gara-gara pas di timnas masih segitu ya? Iya. Fisik pemain kok gak berkembang. Terus jam jadwal tanding. Pernah lihat gak di Inggris atau di Eropa itu main malam? Di atas jam 10, 12 malam. Gak ada. Jarang. Rata-rata siang, sore. Bukan ngejar hanya jam tayang. Karena memang jam otot sama hormon paling bagus ya jam segitu. Dan pori-pori ya, udah ketutup. Makanya pas Qatar ini kan dia di pergantian tahun kan. Iya. Ini banyak yang protes sebenarnya dari tim Eropa. Karena di pergantian tahun ini adalah musim dingin. Yang dimana mereka sudah kebiasaan di musim dingin itu ya metabolismenya kan berbeda. Sementara mereka dari musim dingin pindah ke sebuah daerah yang tropis. Makanya bisa jadi mereka beralasan tim-tim yang unggulan kayak Eropa kayak Spain, Portugal bisa underperform tuh ya karena mereka gak cocok sama musimnya aja. Tapi kan ada AC dipasang di stadion. Itu yang bikin Brasil pada masuk angin. Antoni sakit. Makanya aku bisa bilang Maroko bisa kemungkinan besar juara dunia. Karena udah biasa ya. Iya, itulah itu. Tapi kan sebagian besar pemain Maroko juga udah adaptasi di Eropa. Mereka kan. Tapi kan mereka lahirnya dari Maroko pas latihan. Imigran Hakimi imigran Spanyol. Iya. Yang lain-lain juga Kanada. Makanya gak kaget lihat Arab Saudi ngalahin Argentina, Tunisia ngalahin Prancis itu sangat mungkin terjadi karena mereka sudah kebiasaan sama iklim di situ. Iya. Itu sama aja kamu tanding di Bolivia. Bolivia itu pertandingannya. Oh iya, Argentina pernah kalah di atas tuh. Ya karena tandingannya di 2000 meter Pak. Iya. Oksigennya lebih tipis. Iya betul. Sama kayak orang ini tim Indonesia bertandang ke Stadion Pendidikan Wamena di bawah Gunung Jayawijaya. Oh iya. Itu kan sering kalah kan. Iya, sering kalah. Sering kalah kan karena itu oksigen. Karena oksigennya tipis. Mereka selalu mengeluh itu di sini tipis nih tipis oksigen banget, gitu. tipis Sementara pemain Persiwa udah terbiasa. Persiwa kan kalau nggak salah di stadionnya tinggi banget ya. Tinggi. 1.800 meter. Jadi itu segunung Andong tuh. Oh iya benar. Bayangin di Gunung Andong tapi kita main bola di sana. Main bola. Orang naik aja. Nah, itu yang makanya kalau mau revolusi itu adalah aku sangat suka tuh ketika semua pemain sekarang sudah menjaga fisiknya. Kita lihat banyak pemain bola itu di Indonesia yang mulai edukasi kesehatan, ya kan, memamerkan mereka latihannya seperti apa. Karena memang seharusnya sudah seperti itu, menjaga makan. Yang paling harus dihindari itu nasi goreng. Minyak ya? Kalau orang biasa, kalau kita tuh hobi olahraga nggak apa-apa. Kalau atlet itu sudah harus menghindari seperti itu. Karena mereka menambahkan kalori dan menambahkan fat bagian perut. Sementara olahraga itu dibutuhkan nggak hanya power, tapi endurance lari sebanyak 9-5 kilo dengan pace yang sangat kencang selama 1,5 jam. Gejala orang yang jarang latihan fisik itu adalah di menit 80 dia ngebong. Fisiknya drop terus kram. Karena kebanyakan asam laktat di paha. Oh itu ciri-cirinya. Asam mengikat. Iya, kita nyebutnya asam laknat kalau para makanya STY itu menginginkan pemain Indonesia tuh paling nggak keluar negeri walaupun jadi cadangan sehingga mereka tuh copy paste point dulu latihan di sana dan copy paste gaya hidup di sana dan copy paste cara makan di sana sehingga ketika di Indonesia mereka bisa. Makanya apa yang dibahas STY itu kalau ada orang bilang wah ini beruntung apa enggak dengan orang Indonesia sering main di luar negeri itu mereka akhirnya membawa mentalitinya ke timnas Indonesia kan. Iya. Ya, itu yang terjadi. Makanya timnas Indonesia progresnya mulai bagus tuh karena dibawa dengan
revolusi seperti itu, budaya-budaya dari luar dibawa ke sini. Apalagi kalau tim bolanya juga meniru, tapi itu butuh budget. Yang mana itu nggak bisa kita bilang timnas kita, itu aku paling kesel tuh kalau lihat di Twitter, timnas kita nggak maju-maju. Bro, kalau mau timnas maju itu sangat susah. Mahal ya. Mahal, dibutuhkan duit. Nah, apakah bisnis sepak bola itu sudah mandiri? Lihat aja jersinya, penuh sponsor aja kamu marah-marah. Secara logika aku pengusaha juga kan. Satu tim bola itu kalau setahun minimal butuh 15 20 M. Aku tuh cara kasar ya seorang pengusaha tuh mikirnya ini paling kalau dengan $1 15 ribuan tuh paling 15 miliar tuh paling minim. Itu untuk operasional bus, makan dan gaji. Kalau mau lebih gila lagi ya 20 sampai 30 M. Makanya sponsornya banyak. Iya. Gitu. Sponsor juga masuk ini 100 saja. Iya. 100 juta. Itu yang kasihan tuh. Padahal bisnis sepak bola tuh di luar negeri sudah menjadi sebuah Industri. Itu alasan kenapa gajinya pemain bola di sana gila. Dan itu yang kita lihat dari Ronaldo kemarin. Ronaldo nggak membutuhkan publikasi. Media yang butuh Ronaldo. Yang Ronaldo sampai ngejaga makan yang Evra datang ke rumahnya itu ya. Iya. Nah masalahnya kalau di Indonesia beberapa teman aku yang pernah main bola bilang bahwa itu makanan-makanan yang penuh nutrisi itu nggak ada rasanya soalnya dok. Dia tuh aduh nggak enak nih kayak nggak ada rasa garumnya, nggak ada rasa manis Ya karena asin. kita kebiasaan sama rasa. Masalahnya gini deh. Kebiasaan nasi Padang. Iya ya sebenarnya yang makan kayak gitu tuh jangan malamnya gitu loh. Gitu. Dan kenapa nggak bisa? Karena mereka tuh nggak ada yang ngontrol satu orang tuh yang disiplinin gitu loh. Paham gak sih? Yang kayak Yang buat lidah terbiasa ya? bukan yang maksudnya kayak contoh pemain bola kalau di Eropa, ayo kamu ngapain nggak datang jam segini latihan gitu. Terus kamu kemarin keluar dari sini kemana gitu. Gitu. Itu akan sangat mengganggu. Jadi ada satu orang harusnya supervisor yang mengawasi itu semua. Nah karena pengawasannya kurang maka mereka bisa tuh order makanan luar dan kawan-kawan. Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Itu yang makanya kita harus lihat bahwa tim yang mau konsisten itu paling nggak harus memiliki pelatih fisik yang luar biasa dan memiliki support olahraga atau tim kedokteran olahraga yang sangat bagus. Dan lengkap. Ya. Paling nggak lengkap. Jadi paling nggak tuh ada tes VO2 max, treadmill test, alat-alat untuk leg day semua, otot kaki semua, terus treadmill yang dia melengkung, heart fast step up test itu harus ada, EKG harus ada. Indonesia belum di situ. Perlindungan terhadap kondisi fisik atlet dan perlindungan psikolog atlet itu masih kurang di sini. Iya. Itu pandanganku pribadi. Bahkan Karena uangnya dihabis buat ini beli footers. Buat beli footers, buat jadi ketua. tapi gak apa-apa. Sekelas Liverpool pun kemarin masih kesulitan mencari dokter. Nah, temanku dulu seniorku itu 2008 dia pernah bercita-cita kerja di Chelsea. Oh berarti udah ada cita-cita untuk dokter, kuliah dokter untuk main jadi dokter klub gitu udah ada ya? Iya aku pengen jadi dokter klub. Tapi nih buat teman-teman yang ini lagi kuliah kedokteran atau apa. Masa depan SPKO, masa depan orto, masa depan. Oh cerah. Hah? Cerah. Yakin itu? Maksudnya Yakin aku. dokter olahraga itu kan Cerah. Jarang di orang tahu luar ya. apa di sini? Di sini. Pasti cerah. Jadi gini. Dokter umum tuh kita tuh dulu gak tahu ya. Dokter umum tuh ngurusi atlet. Nah gara-gara pandemi ini ada baik buruknya ya. Kamu pilih divaksin terus, booster terus, atau pilih suruh olahraga? Olahraga. Nah yaudah. Akhirnya manusia... Saya takut jarum. Nakes lu. Iya gak apa-apa. Waktu praktek saya lari. Jadi pada... Serius. Saya habis suntik teman saya lari. Lu berarti gak disuntik waktu itu? Jadi ada satu orang di dalam kelas yang disuntik 2 kali gara-gara aku kabur. Karena jadi kurang kan. Jadi kurang. Jadi aku ke teman aku habis itu bentar ke kamar mandi ya. Kabur. Bawa tas kabur. Yang penting aku udah tahu nilai bodo amat. Jadi dari situ tuh aku dokter tuh di dulu kan nggak tahu bahwa pada waktu itu kehidupan olahraga tuh nggak sekencang sekarang. Sekarang gara-gara pandemi orang tuh ngerti, oh ternyata kalau sakit tuh nggak ada BPJS tuh mahal. Dan kita mending menjaga kan. Akhirnya kan orang mau olahraga dan ada efek positifnya Raffi Ahmad di sini. Semenjak adanya Raffi Ahmad masuk tim bola, benci atau tidak, dia ngebuat awareness yang sangat tinggi. Sehingga dia melihat ada potensi sponsor masuk dan ngebuat industri itu menjadi hidup. Dan akhirnya tim mulai tahu bahwa tim dokter itu berpengaruh. Dan makanya klinik olahraga mulai banyak.
Seperti dan aku melihat memang dokter umum pun tuh akan sangat berpengaruh. Dan ingat di Jogja tuh ada Fakultas Ilmu Keolahragaan di UNY. Iya, UNY. Itu sangat industri yang sangat bagus gitu. Dan Melahirkan pemain-pemain banyak juga dari situ, Iya. pemain bola. Siapa? Ayub Anto itu dari situ. Ayub Anto. Iya, yang tuh Pasna. Oh itu Jogja ya? Iya, Jogja semua. Pokoknya tuh kalau mau bagus ya itu akan bagus. Dan itu aku melihat dari temanku. Jadi seniorku itu dia suka banget sama bola dan dia ngefans banget sama Chelsea. Tahun 2016 dia magang 2 tahun diterima di Chelsea. Chelsea senior? Junior? Jadi dokter olahraga magang. Disitulah aku termotivasi, oke, aku kalau spesialis butuh duit lumayan banyak. Gitu karena kita 4 tahun 5 tahun tuh nggak digaji. Jadi aku harus prepare uang dulu supaya keluargaku aman, karyawanku aman, jadi aku bisa sekolah. Nah baru kekumpul sekarang aku kuliah 2024 SPKO. Cita-cita terbesarku ya tetap kerja di Liverpool. Kok 2024? Karena aku masih S2, ngelarin S2 dulu. Ngelarin ini dulu. 2023 aku lulus, gelar MBA, baru nanti 2024 daftar. Kirain tunggu ini apa? Coplosan. Duit Ora buzzer. tuh. Duit buzzer. Ora tuh. Dibayar dulu sebagai buzzer kan lumayan tuh. Terus Semesternya soalnya 7,5 sampai Sekolah. 10 juta per semester. Lebih mahal. apa tuh SPKU? Loh, emang dokter spesialis itu semesternya 7,5 sampai 15. Lumayan murah itu. Loh memang, yang mahal, yang buat susah itu adalah 5 tahun gak digaji aja, itu yang buat susah. Iya, nggak ada income ya. Gak ada income, jadi 5 tahun kita harus prepare income tuh 5 tahun itu kan. Bapakku kan bukan dokter, Iya. jadi kan Apa bapak apa? karyawan bank, ibu Oh, juga. Makanya aku harus... Bang Syariah. Bukan, bank biasa. Nah masih Kenapa harus Bang Syariah? Nanya aja. nanya aja. Enggak apa-apa mau Bang Syariah mau Bang biasa sama aja. Tapi seru. Dan aku seneng sih, gara-gara maksudnya ada masa depan yang cerah di industri olahraga. Aku percaya itu di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya percaya aku. Karena kelak hiburan manusia itu apa sih? Sekarang orang tuh kenapa kok orang akhirnya menganggap industri olahraga tuh menjadi luar biasa? Karena orang tuh sudah muak dengan main gadget terus. Jadi mereka tuh butuh sosialisasi yang akhirnya melampiaskan aktivitas stresnya itu sama ketemu teman-teman. Dan mereka tuh udah mulai muak dengan kehidupan yang kayak ya gitu-gitu aja. Akhirnya mereka melampiaskan ke aktivitas olahraga karena mereka ya kompetisinya dapat, sehatnya dapat, terus mereka bisa nongkrong-nongkrong setelah itu. Dan akhirnya industrinya akan kebentuk sendiri. Itu alasan kenapa podcastnya, boleh nyebut gak sih? Boleh. Si Fides ya buat acara olahraga selalu rame kan. Tenis meja, tenis. Trennya udah ke situ lagi, ke kumpul-kumpul. Ya kalau nggak mungkin nggak ngapain mereka buat acara olahraga. Karena mereka tahu ada industrinya di situ. Salah satu bukti keberhasilan industri olahraga itu adalah Raffi Ahmad dengan Ransya sama Fides. Ata enggak? 2 klub. Ata iya juga. Oh, klub futsal, Ata klub. futsal. Ya, Futsal. Ada kan kemarin klub. Yang ngambil siapa yang dia pemain terbaik tuh dunia? Ricardinho. Ricardinho ya. Ya. Itu maksudku bukti bahwa ada masa depannya cerah. Lalu Slovre juga ikut Asian Basketball League kan, IPL. Ya itu buatku ada kepercayaan lah. Indonesia pasti akan bagus industrinya. Dan dokter olahraga sangat dibutuhkan dong kalau industri ini berkembang ke depan. Iya. Dan nggak hanya itu ya. Bahkan kehidupan UMKM sekitar stadion tuh bisa hidup. Tergantung kita tuh mau maksimalin apa enggak gitu loh. Jadi kayak tiketing tuh ya tempat duduk harus sesuai. Itu stadion harus standarisasi. Pertolongan pertama harus bagus. Steward harus bagus. Beli tiket ya harus diresmi. Jersey harus yang resmi. Jadi ketika kita memiliki keyakinan pride beli jersey ori. Itu kita menghidupi klub. Harus ada rasa kebanggaan itu. Dan klub harus Indonesia, tahu. ya? Iya. Dan itu yang terjadi di luar negeri. Aku merasa bahwa apa bukti kamu Liverpool? Aku punya jersinya 30 biji. Artinya aku mengsumbangsikan duitku untuk tim Liverpool. Walaupun tuh hanya sekitar 50 pounds tiap jersey. Sama halnya ketika kita beli jersey tim lokal A, itu artinya kita sumbangsi untuk membangun tim A. Iya. Itu yang harusnya pola pikir yang kita bangun di sini. Bukan kapitalis itu apa? Kalau kita pengen membangun klub tuh butuh duit, ya kita beli jersinya. Jangan beli KW-nya. Kalau Anda beli KW-nya, Anda akan menghidupi UMKM-nya tapi tidak akan menghidupi klubnya. Apa tunjuk-tunjuk apa? Juventus pernah Kenapa? punya Saya jersey tidak asli? pernah punya jersey. Belum pernah. Iya. Juventus katanya punya. Juventus punya KW. Kamu tidak. Tapi yang asli ada, punya yang asli. Aku berpendapat itu. Indonesia akan maju kalau kita pola pikirnya semua diedukasi dengan baik. Cuman itu proses, gak bisa instan kayak membalik telapak tangan. Percaya aku pasti suatu saat bisa. Nah ketika industrinya jadi, mungkin Indonesia akan bisa. Prestasi ikut ya? Iya.
Jadi Indonesia tuh gak bisa kita salahin kayak PSSI salah. Ya memang harus diperbaiki. Emang itu emang. Jelas. Jelas itu. Karena yang mimpin juga ya. Bubarin itu harus Ini disensor ya? Dilakukan. Enggak. Enggak. Bener ya? Lah dari awal lah gue di sini gak pernah Itu satu tuh. Terus operator. Yang ketiga ya sistematika industrinya harus perbaiki lah. Liga 1-nya gitu apalagi Liga 2, Liga 3-nya. Wah, gitu. kacau. Serius. Ya kan? Itu Wasit. ada dia punya klub Liga 3. Serius tuh? Iya, Persipan Kuceripan namanya. Opung itu. Iya, Persipan Pandeglang, tapi dia sengaja namanya Persipan biar sama kayak nama dia, Ripan. Jadi Persipan Ripan ini. Dia punya. Makanya nih nanya-nanya kan. Mana jersey Persipan? Ada di bawah. Bawah. Ada Serius? bawah. Bagus. Iya. Pandeglang tapi bukan. Mau invest enggak? Apa? Ini Malah jadi harganya sekarang 1M kalau mau pas kongres. Karena punya pas voter. pemilihan ketua jadi voters. 1, 2, bahkan bayangin ya. Kenapa kita yakin industri jadi? Tanpa ada Liga 1, 2, 3 aja. Tarkam tuh ada bos. Dan rame loh. Dan rame bos. Dan rame bos. Artinya ada ya pasar. Ada bos. Iya. Ada loh. Maksudnya itulah makanya kenapa gak kita merapikan industri ini. Jadi memandang sebuah bola itu jangan jadi alat politik. Orang yang jadi masuk organisasi PSSI itu pasti memandang ini sebagai alat kampanye. Oh pasti. Wah gue sukses nih PSSI. Terus ya gak salah dia akan mencalonkan diri menjadi kepala Gubernur daerah. Jabar. Salah satunya. Terus yang sebelumnya. Yang sudah Gubernur Sumut. Ya gak apa-apa oke. Ya. Tapi. Ada mau capres juga ada yang mau masuk sekarang capres. Tapi apakah Kisi-kisi. harusnya kan gak seperti. Maksudnya oke, lu mau kampanye tapi gak seperti itu gitu loh. Cara mainnya gak gitu. Merapikan Indonesia itu ada industrinya. Kita bisa berbicara banyak. Jadi perputaran ekonomi ya? Iya. Yang menguntungkan semua orang. Inggris contohnya. Inggris tuh kalau gak ada bola kayak apa itu? Mati. Barnya. Inggris tuh kalau gak ada bola, bar yang pertama paling kena. Bar, jersey, tempat nongkrong, coffee shop. Kena semua. Karena pada nonton di situ ya. Padahal keren ya kalau stadion dekat ada apa namanya bar, ada Cafe. coffee shop. Bali kan udah Bali. Sore-sore gitu jam 3 orang nongkrong dulu di sini terus rame-rame masuk. Sebenarnya tuh aku udah ada beberapa tim bola yang menurutku luar biasa untuk sistem bisnisnya. Cuman kalau aku sebut di sini itu akan menjadi Tirta akan bela Bali tim itu. United. Ya Bali. Tapi berarti bela Bali United. Pokoknya Bela ya? bukan. Saya netral karena Susan Care tuh ada di banyak cabang. Kalau saya bela salah satu, toko saya bisa dilempar batu. Bela Bela yang nggak ada ini aja, yang nggak ada supporternya. Apa? Bayangkari, FC, apa lagi ya yang nggak ada supporter. Rans belum ada, paling ya belum ada dong. Maksudnya masih dibangun kan klub baru ini. Klub baru nih Pak, kan klub baru. Kan kalau main kelihatan ya kosong. Wah, lu harus tahu ini Iya. gak ada di briefing ini. Wah. Aku tuh pernah podcast sama Kemal ya kan. Sama Pras. Pras apa? Teguh. Ya elah. Sama Tretan, Coki pernah. Gak ada yang berani ini. Ya enggak berani nih. Lu gak pernah mau collab sama Coki gitu kan? Ngapain sama orang yang gak percaya Tuhan ngapain? Sebelum ke ultimate team nih, satu pertanyaan. Nah, kan tadi kita bilang bahwa Muhammad kata dokter juga kalau di Indonesia tuh kalau jatuh tuh diangkat-angkat. Semua apapun cederanya diangkat salah. perut. Tapi secara medis dulu deh, diangkat perut tuh gunanya apa dulu deh? Gak ada. Hah? Itu tuh orang pengennya stretching tapi gak seperti itu. Jadi gini, intinya ketika ada pemain gak sadar, yang harus teman-teman lakukan adalah membebaskan jalan nafas. Yang bilang katanya lidah ketelan itu. Itu tuh kenapa? Karena lidah ketika kita gak sadar, lidah itu kan ada nervusnya, ada sarafnya. Ketika kita kehilangan kesadaran, si lidah ini akan jatuh menutupi jalan nafas. Jadi dia akan mempercepat kematiannya. Golden periodnya itu 6 menit, jadi lidahnya itu dibuka. 6 menit. Jadi dibebaskan jalan nafas, lehernya Ditarik. diposisikan healthy chin lift itu anatomis, itu harus diajarin. Kayak dilakukan yang nolong kaptennya Denmark ketika nolong si Eriksen. Nah ketika dia sudah dibukain jalan nafas, dokter yang akan datang itu akan lebih mudah mendiagnosa. Gitu. Ketika Anda mengangkat perut, itu akan mempengaruhi jalan nafas. Kalau dia patah tulang leher, selesai masalah. Hilang dia. Gitu. Jadi apa cederanya jangan diangkat-angkat doang gitu. Dan memang goal sadar, misal ada pemain gak sadar atau pemain patah tulang. Itu jangan digeser-geser, udah biarin di situ langsung datang, datang gitu. Ngangkat apa itu pakai Tandu. Kita bilangnya
drag bar ya. Pakai drag bar itu juga harus nggak asal ngangkat langsung geletak kayak gitu nggak boleh. Geletak kayak. Diikat dulu kan, dirapatkan. Iya harus dirapatkan, harus ada prosedurnya. Kalau ada cedera leher itu harus 6 orang gitu loh. Itu harus ada prosedurnya Pak. Jadi gini, pemain bola atau atlet apapun, bola, motor, itu tuh semua beresiko untuk cedera parah. Cedera paling sering tuh gagal jantung. Jadi kita kan nggak tahu atlet itu seperti apa, ya kan? Jarang yang kayak medical check up tiap setengah tahun. Coba tanya atlet Indonesia, apakah mereka medical check up tiap 2 bulan sekali? Kenapa? Atlet itu mengepus jantungnya ke posisi limit, nyaris zona 4, zona 5. Karena kan dia sprint terus kan. Sehingga otot jantungnya itu akan besar. Nah kita kan nggak tahu otot jantung ini tuh apakah pembuluh darahnya itu ada sumbatan atau enggak. Nggak ada yang tahu, Allahu alam. Kalau apes-apesnya ada sumbatan, ada potensi cardiac arrest. Makanya rata-rata atlet yang luar negeri itu di check up terus. Nah pada waktu kejadian Erikson, dia tuh check upnya beres semua. Ternyata dia aritmia pada waktu kemarin itu. Kekurangan ion atau apapun yang kita tuh gak tahu tiba-tiba selamat. Contoh keberhasilan pemain bola yang luar biasa adalah Erikson sama Daley Blind. Itu karena temennya yang nolong. Kalau temennya kemarin gak nolong, hilang. Kita kehilangan 2 pesepak bola dunia yang hebat saat itu. Itulah alasan kenapa pemain sepak bola di Indonesia atau atlet di Indonesia juga harus sadar mengenai pertolongan pertama. Termasuk steward. Harus dikasih edukasi ya? Harus. Jangan kalau pingsan. Aku sering cek tuh orang sepedaan. Pingsan dikasih teh hangat. Malah tersedak tuh bos. Nah sekarang pertanyaannya. Apakah kita dari sekolah diedukasi? UKS itu hanya sebagai pajangan di Indonesia. Oh iya. Harusnya dokter cilik. Dokter cilik itu cuman pajangan. Harusnya kita diajarin pertolongan pertama tuh pada waktu kecil. Sementara pertolongan yang edukasi bagus tuh cuma ada di Kidzania. Aku kemarin cek Kidzania tuh ada pertolongan ABC sama BCLS. Tapi apakah setiap anak kecil bisa mampu ke Kidzania kan enggak? Salah satu paling bagus tuh Kidzania. Jadi dia ada edukasi yang ini namanya drag bar, ini lidah. Jadi anak-anak dari situ ngerti cara nolong orang. Nah seandainya atlet dikasih tahu, aku yakin akan banyak semakin atlet yang pede gitu. Dan alasan kenapa banyak orang futsal tuh jangan malam-malam. Habis pulang kerja tidur, banyak kan orang pulang kerja jam 7, istirahat jam 9 futsal. Tuh bisa. Saya di Jogja tuh, tolong nasihatin orang-orang di Jogja tuh. Kau juga kan? Iya. Oh, iya. Bisa. Saya dulu jam 12 malam booking lapangan. Itu bisa cardiac arrest. Oh artinya orang untuk yang teman-teman suka fun football dan suka futsal fun juga itu agak bahaya. Karena kita kan udah banyak contoh. Kita gak pernah tahu kondisi kita nih. Kan udah tiba-tiba banyak contoh. dipaksa ke limit yang kalau kata dokter tadi tuh. Iya. Tak gitu bisa. Iya. Bisa jatuh seketika. Udah banyak contoh kan. Kecuali kamu besoknya tuh gak kerja. Olahraga. Oh iya benar. Banyak contohnya banyak banget. Aku gak bisa bahas ya. Tapi karena itu akan membahas yang sudah-sudah. Sudah-sudah dan itu akan luka lama keluarga kan. Cuman banyak contoh dia tuh habis kerja atau habis naik pesawat. Gak rehat. Diajak temannya gas. Jam 9 malam, jam 10 malam futsal. Jam 12 mulai puyeng, kelingan, kunang-kunang. Sesak napas hilang. Golden period serangan jantung tuh 6-10 menit Pak. Nah itulah yang, tapi saya gak ngapa-ngapain. Nah beda, kamu gak ngapa-ngapain di kos. Terus kamu futsal jam 10 malam. Gak apa-apa, kan kamu gak ngapa-ngapain. Even kamu main game nih Mobile Legends atau Dota tuh kan. Karena saya Dota kan 12 jam. Habis Dota 12 jam, futsal 2 jam. Itu sama aja. Dota itu juga dianggapnya olahraga karena dia menguras kalori. Kayak catur. Berarti standarnya di gimana nih dok? Istirahat dulu, istirahat dan olahraga berimbang. Kerja, tapi kan dalam kerja tuh ada teman-teman lagi main bola tuh pada pasti pengen dong kumpul. Ketika kamu udah ngerasa capek. Udah selesai aja. Kalau kamu udah bilang, aduh kok badanku capek banget ya. Itu artinya tubuhmu tuh sebenarnya sudah tahu bahwa kamu tuh capek, jangan dipaksa. Jangan dipaksain main. Iya, kalau kamu kapan ngerasa capek? Itu ketika kamu udah micro sleep, ngantuk, lemes, bad mood, bawaan. Itu artinya kamu jangan olahraga, udah jelek. Aku pun kayak gitu, aku tuh olahraga kalau sore atau malam, gak bisa pagi. Senin selalu tak skip hari ini. Karena selalu full meeting. Aku selalu skip olahraga tuh Senin sama Jumat. Jumat tuh hari pendek, Senin tuh pasti full meeting. Karena aku maksain olahraga pasti jeblok. Gitu. Ngerti kau? Kalau nggak ngerti soal penanganan itu nanti ikut blok 16 kedaruratan medik. Kok kamu tahu? Oh, ya kan. Itu yang membuat saya lulus 10 tahun. Satu blok itu doang. Ya dari 2014 saya baru selesaikan di 2020. Karena saya langka. Malas lo tahun depan. Malas tahun depan. Sampai 2020 baru. Intinya industri olahraga dan terutama sepak bola tuh future. Buat teman-teman yang meragukan timnas tuh gak pernah masuk Piala Dunia. Selama industri yang tidak diperbaiki, kita akan sulit menembus itu. Kecuali kita tuan rumah. Nah adanya STY itu membuka cerah. Karena pemain kita dikirim luar negeri. Apa jadi penghangat bench? Enggak, mereka tuh disuruh lihat. Nutrisi di belakang dikasih. Disuruh lihat. Oh ternyata di Korea tuh kayak gini. Oh ternyata di Jepang kayak gini.
Akhirnya mereka kan lihat, oh di Jepang tuh kayak gini. Mereka membawa budaya kan ke sini. Oh culture di sana footballnya seperti ini. Ya. Nah akhirnya mereka mengajari teman-temannya. Yang akhirnya teman-teman ikutan juga. Klubnya ikutan juga. Tapi setelah beberapa orang kita wawancara di sini, mereka bawa mie juga ya dari sini. Bawa mie dari sini. Bikin emosi. Nah mana ini, fotonya? nah ini yang kita harus bantah ya. Orang itu. Kita harus bantah. Loh, siapa yang bilang Itu, mie? orang di belakang. Tuh. Itu. Siapa- Ke Uruguay bawa mie. Nah ini yang aku bilang. Nah. Siapa yang bilang mie instan itu gak boleh buat atlet? Mie instan atau mie itu justru adalah sumber energi paling cepat daripada nasi. Dan itu boleh. Tapi kan dalam keadaan tertentu dok. Gak bisa dalam keseharian. Ya memang gak boleh sehari-hari. Nah itu dia. Masalahnya mereka bawa satu karton. Siang makan mie. Ya kalau jangan pagi siang malam. Iya makanya. Soalnya mie itu gandum. Yang bahaya itu kan natriumnya kalau berlebihan. Cuma Tapi pengawetnya. dalam kondisi, jadi gini pengawetnya itu kan benzoat dan kawan-kawan ya. Dalam kondisi ada natrium dan kawan-kawan. Kalau kita olahraga tuh natrium kita butuh berlebihan. Yang gak boleh adalah minuman manis, pemanis buatan. Kalau mie instan tuh masih boleh karena sumber energi paling deket. Pengganti kayak pisang tadi kan. Iya, Iya. paling pas. Bukan dia menjadi utama. Yang paling bahaya itu adalah gorengan dan pemanis buatan. Dah itu aja harus Apa dihindari. efek pemanis buatan? Obesitas di bagian perut. Ya, Jadi pemanis gula. buatan itu gulanya jadi mengikat di gula darah semua. Dan pemanis buatan itu membuat gula darah kita jadi naik-naik terus. Jadi cepet ngantuk bos. Hiperglikemi itu efek sampingnya tuh ngantuk banget coba. Ngantuan, makanya kalau orang diabetes kan ngantuan, cepet haus, cepet apa. Nah yang harus dihindari adalah minuman berpemanis buatan sama gorengan. Kalau gorengan itu kalorinya tinggi. Jadi sudah kalori tinggi, gulanya kalori tinggi gitu. Berarti dokter Teta gak dukung pedagang gorengan? Enggak. Oh enggak. Maksudnya makan tuh boleh tapi bukan tiap hari gitu loh Pak. Oh, oke. Nah orang kita kan kalau nggak pakai gorengan tuh nggak renyah gitu loh kan. Iya kurang. Lo bukan nggak boleh, boleh. Kamu tuh makan gorengan kayak seminggu sekali, nggak apa-apa gitu kan. Bukan tiap hari kamu harus makan gorengan. Nah itu yang harus dikontrol. Gorengan tuh nggak apa-apa. Asal Gorengan ini minyaknya ya? minyaknya Karena berkali-kali. Minyaknya berkali-kali Iya, itu loh. Kamu- dalam hal lain juga banyak tuh yang minyaknya berkali-kali bukan hanya gorengan gitu kan. Kalau nggak salah ada atlet sepak bola yang pemain tim mana gitu yang sempat ngeritik, wah saya bingung sama pemain di sini makannya nggak dikontrol. Minyak iya. Siapa itu ya pemain Jumafo. mana? Ada di sini juga Jumafo. Jimafo. Jumafo ya? Jumafo dia kaget. Dia ngomong di sini ya? Iya. Nasi kayak apa gitu. Terus apa makan gorengan gitu-gitu. Itu tuh strict banget di sana. Makanya dulu pernah lihat si CR7 minuman berkarbonasi disingkirin karena dia Emang dia enggak ya? iya strict. Aku tuh dalam satu sisi dia memang sangat alpha male ya, sangat arogansi ya. Cuman dia edukasi kesehatannya sangat-sangat bagus. Bisa dicontoh itu ya. Siapa? Ronaldo? Iya. Kan bagiku dia alpha male. Bagus ya? Edukasi bagus itu. Edukasi ya? Edukasi gaya sehatnya. Kok gak suka Ronaldo ya? Saya sih suka Messi. Saya biasa aja. Anda gak suka kan? Sudah menyelamatkan Juventus sebegitunya. Weh, Kocak. gak nyelamatin coy. Lu nyelamatin siapa? Enggak lah. Ya, yang nyelamatin Juventus ya Del Piero lah. Iya. Ronaldo datang sekarang Juve terseok-seok gara-gara udah keluarin duit banyak buat dia tuh. Iya kalau dari aku sih itu melihatnya. Industri, pola makan, nutrisionis. Tapi akan ada future sih. Yang jelas kan dulu kita tidak berpikir ada jersey sponsornya banyak. Nah, jadi para supporter harus tahu kenapa sih ada tim yang supporternya kayak papan baliho. Kalau nggak ada itu mereka nggak bisa bertahan. Itu adalah bukti tim mandiri. Secara aku nggak bisa nyebut kayak nanti aku dikira dukung, aku akan berusaha netral. Kayak Bali United. Ya, ada Berarti. Memang fans Bali United. Ya? enggak lah. Oh enggak. Semeton katanya. Oh enggak dukung tim Jogja. Kalau tim Jogja dukung apa? Ah tuh kan. Nah ini nih. Apa nih Anda PSS, PSIM, apa Bantul. Persiba Bantul? Atau Persigam Gamping? Persigam ini bukan di Aceh ya. Persigamnya di Gamping. Persigam Gamping ini. Di Jogja apa? Karena orang Jogja itu pasti ada. Lu dukung apa? Mukti PSIM. Nah, Mukti. Beni PSS Sleman. Sleman. Lu apa? Persipura ya? Di Jogja. Nih di Jogja apa? Di Jogja gak ada sih. Aku tuh udah janji sama timku gitu loh. Susan Care itu kan Susan Care itu kan ada di Jogja, ada di Solo ya kan. Iya. Ada di Sleman juga, ada di Jogja kota, di Alkit pula. Di Alkit loh, Alkit tuh markasnya Alun-alun Kidul, BM. iya. Bukan Gunung Kidul. Alun-alun Kidul. Oh alun-alun Kidul ya, itu markasnya BM ya.
teman-temannya BM di situ. Di Sleman juga ada Susengar di situ, di Tamkul, ya kan. Di Solo juga ada. Aku udah janji sama mereka, aku nggak akan ngomong itu. Jadi kalau dibilang antara 3 itu dukung apa? Semua. Separuh tim Susengar tuh BM, Brajamusti. Separuh Susengar ya di Jogja, itu Slemania. Tapi gak masalah sekarang kan udah bersatu, Mataram Islah. Tetap aku udah janji sama mereka, aku tidak akan menyebutkan itu. Aku dukung semuanya di Mataram aja. Oh dukung semua ya, Iya. yang ada di Mataram. Ya beberapa teman-teman kenal semua lah. Cuman kalau dari aku gak akan ngomong secara belak-belakan di situ. Sama halnya ketika ada di Surabaya, aku ada toko di sana, aku juga ada toko di Malang. Di Bantul ada gak Susencar? Ada. Bantul ada? Ada. Oh. Susencar Bantul. Berarti banyak juga ya? Banyak Jogja. ya. Pandeglang bukan lah. Apa? Itu. Aku adanya di Serang malahan. Sama Cilegon. Pindahin ke Pandeglang. Emang ada yang nyuci ya? Ada yang nyuci sepatu gak pertanyaannya? Memanfaatkan ini pemain. Oh, nanti gak ada yang nyuci. Iya nanti cari. Tapi aku collab. sukanya kemarin ada impact. Ini aku cerita ya. Seberapa impactful sepak bola di industri fashion atau sepatu. Ketika ada pertandingan bola, itu yang nyuci sepatu banyak. Dan bukan hanya Susencar. Banyak supporter juga yang membuka jasa cuci sepatu. Itu baru di Jogja. Ya, dari Jogja aja, ketika ada game. Itu yang cuci sepatu aku sampai hafal. Kalau nggak spesial, Hamburg, SL72, Saba Super, Gazelle Super, itu pasti cuci. Pasti ada ya kayak gitu. Sampai aku hafal Adidas City Series ya. Dan pasti ada supporternya juga buka cuci sepatu juga. Yang mana tuh bagus. Ada juga yang jual beli sepatu Adidas juga supporter. Temanku namanya Gebus, cek Tosco ya itu temanku. Botiar iklan ya aku gini. Dia tuh supporter dari Slemania. Yang akhirnya dia juga jualan sepatu. Awal mulanya dari dia supporteran. Temanku satunya lagi namanya Kana Wiratmaja, dia fotografer dan dia Brajamusti BM. Dia juga jual sepatu sama jual Stone Island dan laku. Jadi bayangin ya, dari sepak bola aja kita memunculkan industri yang baru di situ. Padahal jauh banget, tiernya jauh ya gitu dari klub itu. Dan jangan salah loh, banyak supporter tuh yang kalau beli Stone Island ngawur loh harganya. Iya, Dan benar. mereka belinya baru. Salah satunya teman-temanku itu aku lihat nonton pakai Stone Island atas tuh 3,8 juta. Bawahnya Adidas Stockholm. Dan itu nyuci dan itu industrinya ada. Bayangin kalau sepak bola ini diolah dengan bagus. Berapa banyak perputaran uang yang terjadi. Jadi jangan berpikir ini soal hanya wah uangnya nanti soal tiketnya gimana, soal izin gimana. Enggak. Ini soal orang-orang yang hidup dari situ juga. Pedagang-pedagang kaki lima yang makan dari situ. Yang jualan, dia juga jualan pernak-pernik ya. Bukan jersey ya tapi kayak syal. Terus ada baju kaos gitu, I love apa gitu. Stiker, gantungan kunci, penjual angkringan dan di sekitar situ coffee shop itu akan hidup. Itu yang harus perlu diolah. Gitu. Harus diolah. Ingat Persipan itu kuncinya. Kalau mau maju. Kalau mau maju mau Liga 1 diolah. ya jangan di Liga 3 langsung jual klub buat jadi voters. Oh gitu? Jangan percaya mama. Tujuannya kan biar dapat ini. Oh gitu, Diakui jual aja. voter tuh. Iya. Seru sih itu. Cuman ya harapannya itu aja sih. Itu yang terjadi di Jogja dan aku merasakan. Ketika pandemi Jogja itu drop semua omset toko. Ketika ada pertandingan bola itu pasti yang jual sepatu makan, yang jual makanan yang makan, yang Rame ya. rame semua, rame seneng lihatnya tuh seneng. Apalagi ketika istilah itu yang seneng bukan Burjo, woy, rame coy, rame semua coy. tuh. Tapi ngomong tadi Stone Island, kenapa kalau yang pakai Stone Island fotonya selalu kayak gini ya? Ya biar kelihatan kan. Dagadu. Dagadu dompet yang warna merah. Yang rantainya sampai sini. Oh saya punya itu. Awet. Ya kalau buka serak. Ininya ngikut. Oh iya benar. Kelepas kan. Ini kita harus sponsorship banyak ya tadi ya. Iya. Le mineral. Tolong. Bayar sini. Cepat. Bayar. Dagadu, Stone Island, macam-macam sini. Kalau tadi ngomongin klub Jogja kan cenderung netral. Nah. Cuman kalau pemain mungkin bisa milih. Ya bisa milih. Semuanya PSS Aku Sleman. tuh jujur paling suka tetap sama ya PSS ya Pratama ya. Asal Pratama ya. Hah? Pratama Ahran. Ya. Pratama Arhan, PSIS. Ahran Pratama kan, PSIS. Kita suruh Dokter Tirta bikin ultimate team aja gimana? Tapi bukan hanya Indonesia kan.
Semua bebas. Luar Semua, negeri boleh. Sepanjang tahun juga semua. Tahunnya bebas. Generasi 2005. Jadi kita akan ada ultimate team terdiri dari pemain favoritnya Dr. Tirta. Formasi 4-3-3. Cocok. Aku 4-2-1-3. Oke. Itu udah. 4. Ya 4-2-1-3. Betul. Oke. Penjaga gawang. Penjaga gawang aku paling suka Iker Casillas. Iker Casillas. Sign Iker. Ini 1 jam durasi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Emang ada yang nonton podcastnya? Ya elah. Ada. Kita yang terbaik di Indonesia ini. Ya udahlah, percaya aja. Mau 3 jam juga orang lebih nonton kita daripada pangeran, DPI. bukan pangeran Siaan ya. Bukan. Kita mau 2 jam, mereka 30 menit. Orang lebih pilih nonton kita daripada Regista, DPI gitu-gitu. Left back Roberto Carlos. Oh. Left. Gak paham bahasa Inggris. Gak paham bahasa Inggris. Roberto Carlos tapi cadangannya Philip Lam. Nah, cadang super sub. Super sub. Satu doang Oh, ini. gak boleh ya? Iya. Bek kanan. Bek kanan. Bek kanan nih susah nih. Philip Lam bisa di kanan. Bek kanan Emang itu bisa dia? Lah emang biasanya kanan dulu. Sebentar. Ya udah Philip Lam. Philip Lam tuh terus center back. Hah? Jujur Center ECB. Skarto. Oh enggak, Ramos lah yang mencederai. Hippie Ramos. Iya. Sergio Ramos. Sergio Iya. Ramos. Dia- Walaupun benci gak benci tapi Oke ya. ini orang nih profesional volley bagus. Ya. Kirain sama hippie ya. Wah yang ini Rize. Jor Arneris. Ya, tendangannya keras banget bro. Buat Rize ini legenda Roma apa sampai legenda buat Liverpool? sampai buat patah tulang yang nahan. Oh Tahu kan? iya pernah ya. Tendangan bebas. Alan Legenda. Smith ya, bukan ya? Bukan ya. Alan Smith kan bukan sama Liverpool ya patah tulangnya ya. Aku lupa pokoknya nahan tendangannya Rize patah. Terus CM tuh jelas Gerrard. Gerard. Stevie G ya. Iya, Gerrard, Stevie. Pangkali. Hah? Gerard Steven kan? Steven. Santai bos, santai. Stevie. Bon Sofia. Xabi Alonso. Pokoknya ini kalau ini duet sehatinya Gerard tentu. Xabi Alonso. Oke. AM. Luka Modric. Modric. Ini pemain yang kayaknya, ini aneh loh pemain Lili tuh. Aku tuh pengen membuat penelitian. Luka Modric tuh kapasitas parunya seberapa banyak gitu loh. Karena kuat banget. Kayak lebih besar dari badan deh. Soalnya kita lihatnya gini. Pernah lihat pelari maraton Kipchoge gak? Yang punya rekor dunia. Badannya tuh ala-ala. Jadi gini ya, pemain bola yang badannya kayak Kipchoge. Itu tuh Luka Modric doang. Kurus, ototnya kering, tapi kakinya tuh gede banget. Itu artinya orang ini tuh nafasnya panjang banget. Dia mau suruh lari 2 jam juga gak apa-apa. Lari terus. Makanya, dan gelandang itu harus punya kayak paru-paru segede, pudi-pudi udara segede itu. Nah terus kalau, ya jelas kalau ini RW itu aku tetap Ronaldo, LW Messi. Ronaldo Messi, oke. Jadiin satu lumayan lah, timnya kaya mas ini. Iya. Sponsor masuk. Ronaldo, Messi. Messi. ST. Sintayong. Itu bukan singkatan, ini Esteyong. penyerang. ST ini. Untung aku bukan ini Esteo. ya, bukan temen satu kampus ya. Ini bisa satu tongkrongan kita lebar-lebaran itu ya. Lebar. ST. Ah, ini ntar. Banyak nih. Ada El Nino di situ. El Nino tuh. Enggak. El Nino. Hah? Ini kelihatan ya generasinya 90-an banget. Iya. Ini aja. Indonesia. Oh, El Fenomeno aja. Siapa? Ronaldo Botak. Iya. Oh, R9. Wah, mereka bertiga nih kalau ada satu generasi terus main bareng gimana ya? Manager. Ya. Super sub. Satu super sub. Satu pemain cadangan. Satu super sub. Super sub. Satu super sub. Oke, satu super sub. Tetap sih, walaupun aku agak gak suka ya. Ole Gunnar Solskjaer itu super sub terbaik menurutku sepanjang sejarah. Iya, betul. Kok bisa Jo? Walaupun aku gak suka MU ya, tapi kita harus respect sama personalnya. Iya. Ini kegoblokan MU udah mecat dia. Loh, kok goblok? Loh karena Emang jelek kok. bukanlah satu-satunya pemain yang bisa menaklukkan Ronaldo dia doang loh. Ronaldo siapa? Bukan Ronaldo Nazario. Ronaldo Seven. Ronaldo Seven. Cristiano. Dan dia tuh bisa paling nggak dengan pemain kayak gitu kan buktinya manajer lain belum ada yang bisa menimbai performanya tim yang internalnya berantakan. Dia bisa ini sama Ronaldo gimana? Kemarin wawancara Ronaldo aja kan bahas dia. Ada satu momen big match. Dia bukannya kasih tim talk. Dia kasih video dia ketika 99 suruh nonton pemain. Lawan Dibantai. Enggak itu lawan ini. Ya 2-2 kan. Ya dibantai 4-0. 4 lawan Liverpool. Oh yang 99?
Dia kasih Video video 99, 99 waktu lawan Malah Munchen. dibantai Iya, 4-0. iya. Malah dibantai 4-0. Maksudnya itu dibantai sama Liverpool. Kan Ronaldo gak sebut timnya kan. Tapi sebut skor. Lah itu mah lawan Liverpool. Jangan oleh. Super Sub tuh aku suka Ole itu. Gara-gara Pelatih. Ancelotti. Don Carlo. Di pelatih yang bisa memaksimalkan pemain-pemain yang butuh motivasi. Benzema, Rodriguez, James. Kapten dari semua. Ramos. Bukan Gerrard. Ya. Kapten tuh yang siap berantem. Oh ya Gerrard. Iya, Gerrard siap kepleset. Pasti bertanya kenapa gak ada Van Dijk gitu. Iya kenapa? Iya. Gak suka orang Belanda ya? Gak suka orang Belanda atau yang pernah tinggal di Belanda ya? Ini jurus ya. Asu gimana gitu. Jancuk. Kenapa dong? Van Dijk itu belum bisa melakukan profesional foul kayak Ramos. Oh masih. Gak rapi kayak Ramos ya? Bukan, maksudnya back tuh ya harus Ada siap jahat kartu ya. merah. Berani ya. Harus siap kartu merah gitu loh. Harus siap kartu merah. Gitu. jahat. Van Dijk tuh terlalu baik sama orang sumpah. Baik banget. Jadi back paling baik selain Philip Lam ya. Iya. Van Dijk. Ya, Ramos sama Rice, udah gento semua tuh kan. Gento tuh, coba kamu mau lewat itu kan, dah pasti kalau berantem dari kiri kena dia tendangan bebas tuh. Nah, yang dua kiri tendangannya keras-keras semua gitu kan. Iya. Wah, manuknya sempal apa ya dari partai beres. Acur ya kan. Menarik ngomongin Xabi Alonso. Xabi Alonso adalah patah hati kedua setelah Torres pergi kan kita ini ya sebagai fans Liverpool ya Torres pergi. Nah Xabi Alonso juga Betul. sama tuh pedihnya tuh. Kalau menurut Dokter Tita seorang Xabi Alonso tuh gimana tuh? Pada Liverpool butuh duit kayak AC Milan. Saat itu. Ya kayak AC Milan menjual Kakak, itulah Liverpool menjual Xabi. Alonso. Ya. Hah? Apa? Dia butuh duit waktu itu. Loh Liverpool ini butuh duit terus bos. Oh iya sih. Betul, Liverpool tuh salah satu tim yang memanage penghasilan tuh kayak aneh ya. Jangan lupa sepak bola menuju industri. Mereka harus save duit. Iya, makanya jangan, mandiri. Iya, harus jangan kan mandiri. Indonesia ya, luar negeri aja masih ada yang belepotan gitu loh. Iya. Itu, kalau Luka Modric tuh aku suka staminanya, luar biasa. Itu contoh orang di masa tua bagus banget untuk perkembangan fisiknya. Ronaldo Nazario sama Cristiano Ronaldo lebih bagus apa? Ya kalau aku sih tetap Ronaldo botak ya. Ronaldo botak ya? Terlepas dengan dia gangguan hormon. Soalnya dan cedera lutut, ACL. overuse. Itu overuse ya? Overuse karena tahun 98 dia dipaksa main lawan Prancis. Kayak ini, kayak Firman Utina. Oh iya Dipaksa main. Dipaksa disuntik. Dipaksa main itu kasihan itu. Itu kasihan. Efeknya panjang. Seandainya saat yang 98 tuh dia gak dipaksa main, mungkin dia bisa awet sampai sekarang. Cristiano Ronaldo kan juga dipaksa main. Ketika? Euro 2018. Salah 2018 betul. Pas Euro. Kok 18 sih? 2016. 2016 ya juara Portugal tuh. Itu sebelum dia final, si CR7 tuh kan dipaksa main selama Euro itu. Dia maksa diri sendiri main atau dia dipaksa main aku gak tahu. Tapi dia dipaksa main di situ. Dipaksa main pas ini juga, pas injury time kemarin. Waktu di MU, makanya pulang kan. Itu ngabuk sih. Itu kesel sih. Kalau jadi Ronaldo, udah injury asu time. ya aku bawa padangnya pemainannya nih. Jinga nih, botak weh. Udah. Itu wajar sih, wajar. Itu yang CR7 tuh dipaksa main gitu. Nah ini intinya kalau ada atlet sudah ngeluh rasa sakit tuh gak usah dipaksa main. Jeblok gitu pasti ligamen lututnya. Oke, dan inilah dia Ultimate Team dari Dr. Iya. Tirta. Habis pak minumnya pak. 1,5 jam ya. Tambah. Ini nanti satu part, 1,5 jam. Emang doyan. Ada yang nonton. Ada. Lebih bagus dari Regista DPI pada Footballer 66 semua lebih bagus kita. Kita masih ada satu segmen lagi yaitu Sobat Sporty bertanya. Ini gak di-cut gitu 1,5 jam maksudnya. Enggak, 2 part. hajar. Emang sebelumnya berapa jam? 2 jam. Siapa 2 jam? Banyak. Bima Sakti. Bima Sakti 2 jam? Iya. Yang nonton banyak? Banyak. Gabut ya orang-orang Indonesia ya? Ya. Ada. Sepak bola sudah menuju industri. Oh ya udah. Kau kenapa balik kata-kataku? Orang udah suka kalau bola. Ada sesuai sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada dari MH tapi bukan Ainun. Wah. Oh ini pertanyaannya saklek ya? Dok, kenapa pemain bola bisa tiba-tiba kena serangan jantung bahkan hingga meninggal dunia di lapangan saat bermain bola? Nggak cuman itu, Haji Masaid almarhum saja meninggal dunia setelah
selesai bermain sepak bola ada penjelasan ilmiahnya kah? Terima kasih, tadi udah dijawab sih sebetulnya. Ya, exhausted. Jadi karena kecapean, Kecapean. fisik kita capek, akhirnya gangguan ion, aritmia, yang menyebabkan beban. Oke. Selanjutnya dari Ed El Sunandar. Tertarik aja jadi dokter tim olahraga di Indonesia? Misal basket atau sepak bola? Tantangannya apa tertarik aja? di sepak bola. Indonesia ya? Indonesia tertarik. Ya pasti akan di Indonesia dulu dong. Hanya, jadi setelah itu harapannya tuh ke kuliah dulu SPKO. Terus nanti daftar di tim Indonesia. Entah di visa. Sebenarnya dari sekarang pun bisa. Udah ada yang nawarin belum sebelumnya? Ada klub yang pernah menawari belum? Beberapa, cuman aku belum. Pada waktu itu belum siap mentality. Iya, nanti kan social care-nya nggak Ya bisa kan? jalan kalau dia udah masuk aja. di satu klub. Tapi setelah discuss sama tim, sama karyawan ya boleh. Dan aku pengen tahu job desk, maksudnya ada beberapa ranah yang kita nggak boleh melanggar dari ranahnya SPKO. Jadi alangkah lebih afdol aku, dokter umum bisa tapi tetap rujuk SPKO di Liga 1 atau Liga 2. Terus habis itu di SPKO baru dokter. Cita-citaku tuh dokter timnas. Dokter timnas. Ya setelah timnas 2 tahun atau 3 tahun baru aku daftar Anfield. Amin. Amin. Solo, Liverpool. Kita bisa Solo. dapat minta tiket gratis tuh. Dok, tiket nonton Anfield. Ada dari Giantara. Ya kau nonton dari pohon. Ada dari Kan Giantara. gak ada pohon di Anfield, rumah ada ya. Ada pikir stadion Persipura, ada laut, ada pohon. Ini Tambak Sari. Iya. Gelora 10 November. Ada dari Giantara Wahid. Gimana cara jaga kesehatan di saat tim kesayangan kalah? Ya, olahraga juga. Oh ini yang penonton. Ya ikut olahraga juga. Ikut olahraga. Itu tuh sumpah seru loh. Seru. Jadi kamu kalau sukanya kritik pemain, kamu suka kritik pemain lemah loh. Ya kan? Kau coba aja lari 21 kilo. 1,5 jam itu. Bisa gak? Nah, baru di situ kamu rasa berat ya jadi pemain bola tuh. Nah gitu. Jadi ketika kita itu stres kalah, kayak kemarin aku Liverpool kalah di UCL. Itu kan jam 3 pagi ya. Iya. Tidur jam 8-nya aku sepedaan. Gocap lah apa sampai 100 kilo gitu. Terus pas Liverpool juara curling aku goes ke Jogja, Jakarta sendiri itu. Jogja, Jakarta 565 kilo 40 jam. Dan di situ aku ngerasa berat ya olahraga itu. Dan ternyata mereka itu larinya bisa 9,6 sampai 10 kilo dan kecepatan sekitar 20 sampai 30 km per jam. Mereka pelari-pelari sepak bola ini. Dalam satu pertandingan. Ya disitulah aku ngerasa memang ya ada wajarnya ketika mereka tuh underperform. Disitulah aku berpikir bahwa ini titik paling penting adalah tim medis ya. Itu karena gara-gara olahraga itu Suni kalau atlet gila sih kalau nggak di maintain dengan baik habis di semuanya nih. Selesai benar. Iya. Berikutnya dari Ansnius. Kalau dapat Tawaran kerja di MU sebagai staff officer. tergantung kalau Madura United saya terima. Oh, kalau Manchester United jadi dokter olahraganya. Paling saya ditolak Pak, tatonya JNWA Pak. Oh iya udah ditato ya. Iya kayak Daniel Eger. Kalau kayak gini saya digebukin sama orang sana ini. Tinggal diganti kan GGMU bisa di itu. Iya, ditimpa aja. Demi uang gitu ya. Kehidupan. Ya ini aku belum pernah mengalami ya. Iya. Tapi Mau kalau nggak? suatu saat bener-bener misalkan aku tuh sebenarnya apakah mungkin bisa jadi. Jadi contohnya siapa ya? Takutnya itu adalah kita kan SPKO ya. Pengennya SPKO spesialis atau dokter, anggap aja udah dokter gitu loh. Atau dokter umum atau siapapun. Ternyata yang nawarin rival. Aku tuh belum pernah aku tanya sama teman seniorku, ya kalau duitnya enak, iya wis lah. Iya. Enak. Kenapa enggak? Karena gajinya bagus Pak. Ya udah pasti dong di Inggris. Gajinya bagus Pak. Dan portofolio balik-balik Indonesia mantap itu. Iya, bisa jadi Menkes. Dipanggil. Kamu saya tempatkan di sini untuk urus kaki-kaki. Kenapa jadi menteri sih? Iya. Ada dari Bagus Aljayuzi. Kalian tuh produsernya gak ada yang marah. Aman sini. Satu aman, sama aman. dia gitu. Aman. Aman ya? Aman. Orang saya di sini sebagai bemper. Kau sama Popon aja lah jadi satu lah. Udah kau di Twitter cancel semua tuh udah kau. Enggak, ngapain di Twitter bikin ribut gak ada hasil mending di sini. Oh iya, kau di Twitter jarang ini Jarang ya. saya, malas medsos saya, pusing. Siapa nih? Bagus Aljayuzi. Dok, pendapatnya tentang naturalisasi timnas di usia junior. Perlu atau fokus pembibitan lokal? Pembibitan itu Ini. perlu proses lama. Sangat lama dan harapannya naturalisasi ini bisa membawa culture. Naturalisasi junior. Iya culture, jadi gini loh. Orang tuh pengen naturalisasi bukan hanya performa, tapi membawa budaya yang mereka pelajari di luar untuk ditularkan di pemain sini. Ya jangan sampai di sini malah jadi iklan sosis.
Banyak. Aduh, sensor aku yo. Ya enggak apa-apa. Aku gak nyebut nama produk ya kan? Enggak. Belum. Itu nama produknya. Coba apa? Itu nama produknya. Lah kan sosis semua orang bajingo nih. Kok kejeruan Ya, itu bukan nama produknya. Ya maksudnya dengan ada naturalisasi harapannya mereka tuh membawa budaya ditularkan di sini. Jangan sampai malah pemain naturalisasinya malah terbawa entertain. Karena memang Indonesia tuh kalau lihat pemain luar negeri tuh memang Surga ya. surga gitu loh. Seneng. Tapi kan pemain asing juga banyak di sini. Nggak bisa menularkan apa-apa juga dari zaman dulu. Pemain asing ya. Oh ya? Ya dari dulu kan sama aja. Pemain asing udah ada di Indonesia udah dari zaman kapan? Ya. Malah ke bawah sama Oh iya, betul. sama budaya yang kita. Yang di sini. Iya memang kuat kita. Sulit banget sih memang. Iya. Tapi iya sih betul sih. Aku paling suka kalau pemain asing, Ibu Nevo tuh dari asing kan dulu. Asing. Dinaturalisasi. Ibu Nevo tuh gokil sih. Bio Paulin. Wow, Bio Paulin mantep. Wih mantap. Rambutnya loh. Iya. Rambutnya. Iya. Dia tuh pejuang kita untuk ngambil Babarsari masuk Provinsi Papua. Dulu Persipura kan kalau Di Jogja Mandala lagi gimana-gimana pasti mainnya. Jadi Iya, pasti. Jogja tuh Dulu tuh yang paling awal tuh Bio Paulin, terus Ibu Nevo, Greg Nwakolo. Iya. Jogja itu udah rumah kedua bagi semua orang Papua gitu. Terbaik sih itu Mas Jawa itu. Ya sekarang juga harapannya tuh naturalisasi menularkan culture-nya ke sini. Iya, iya. Kita gak tahu Gitu ya, ya. apalagi Elkan Bagot ini timnya Oh, bagus kemarin di Gillingham. kemarin ngegolin FA kan? FA, pemain Indonesia pertama kan. Kalau ternyata dia besok ngegolin di Leicester terus Leicester suka sama dia gak ada yang tahu. Oh dia abis ini lawan Leicester? Lawan Leicester di Oh FA. lolos ya Gillingham? Gillingham lolos lawan Menang Leicester. kan? Kemarin menang 3-2 kan. Oh menang ya. Ya, Elkan gol menit 20. Penyerahan Foot dan Rion. Gak usah dibaca. Oh, nggak usah dibaca. Iya iya. Kita juga ada oleh-oleh untuk Oleh-oleh nih. Dokter Tirta dipakai dalam olahraga kesehari-harinya. Apa? Ada itu tuh. Kalau ini ada Panik ya. mana dulu nih? Ini dulu. Oke, ada t-shirt jersey dari Riors untuk Dokter Tirta. Ya itu. Dipakai buat sepedaan Ya, bisa. bisa. Dipakai buat apapun bisa. Wih, mending tim Sport 77 sparring mini soccer aja sama tim saya, kantor saya. Boleh. Ayo turun. Boleh. Wah, bagus ini. Bagus. Ya, Kita kita kalau itu aja sparring Ayo. futsal, mini soccer, lari gitu kan. Wah, lari jangan lah. lari gak usah lah. Loh, Jangan. futsal ya lari ya. Lari 3 meninggal. Orang futsal itu cuma mereka di tempat semua. Iya, cuma nggak ada lari. ngobrol-ngobrol. Aku tuh malah senengnya malah kan gara-gara ada Vides gini kenapa gak kita kan antar tim, antar kantor adu sparring aja buat turnamen, 77 turnamen. Tapi bisa pakai pemain naturalisasi dari luar kantor. Biasanya gitu kalau lembaga Iya, kantor tuh begitu. lembaga kantor Joki, lu mikir tarkam. Kita ayo main lah. Kita juga ada FUT untuk Dokter Tirta. Silakan dibacain Bang Mamat. Silakan. Ya. Lo kayaknya baca kau. Iya, 91. Kelahiran. Kelahiran. Indonesia. Betul. DR. Monaco. Bukan. DR Tirta. D-nya kecil harusnya. Iya, salah mereka. Gak ngerti kesehatan. Ini dokter jadi. Iya, gak nanya-nanya, gak ngerti Ini mungkin kesehatan. doa. Ini doa biar jadi S3. Habib. Wah ini bagus sih. Iya. Ngelesnya bagus. Memang, Bagus. bagus. Padahal udah salah ya gitu ya. Iya. 13 tuh apa maksudnya? Ah? Oh iya benar. Lulus 2013. Kalian kepo biodata ya? Riset, Iya, kita riset. Itu api-api Goes, ngegas. Api-api ngegas boleh. On the track goes. On the track apa sih? Lagi on fire. Iya, On fire, goes. Love Liverpool. Betul. Tak terhingga, you never walk alone. Tuh. Juara, Sos and Care. Tuh, mantap nih. Kenapa gak Liverpool juara? Harusnya Harusnya kan disuarakan di sini Liverpool. Musim ini kan gak akan juara. Mau juara nggak juara kan tetap cinta. Oh, betul. Nah, Bisa juga lah, jago pintar. kita. Kau di tuh sini. ini gak apa-apa. Kalau sih jago Gak ya. pernah jadi MC kau ya. Ini kalau jadi MC, pengisi apa yang punya acara di roasting mas. Sudah sering. Silakan Dokter Tirta di tanda tangan. Di? Bebas. Bebas di mana saja. Di mukanya. Parah emang. Parah di muka. Oke. Di sini. Kita juga karena akan Love. Tak terhingga. Jangan di kamar. Katanya serius. Jangan, Tapi jangan. rencana kita sparring harus itu. Ayo bisa Jangan diadakan. narasi doang kau. Narasi mah TV sana, Najwa. Jangan, ini Kalau mau lah. tantang narasi aja. Jangan. Kita Nanti kayak- tantang mana jadinya? Jangan narasi aja. Narasi aja. Sport 77 lah. Kita tantang Zen berarti.
Apa tuh Zen? Apa? Kan Ini di narasi. narasi TV. Zeneres. Ya, Zeneres. Kita tantang. Kita main 3 Trofeo Berlusconi, main 3 tuh setengah babak. Setengah Berlusconinya nggak ada di sini aja Enggak ngapain. apa-apa. Mas ini taruh mana nih? Nanti kita tempel. Nanti kita tempel. Nanti kita Taruh situ aja di tembok aja, di Taruh sini tembok. aja. Di tembok. Oke. Nah, karena kita juga akan menjelang tahun baru, Iya, kita ini. punya Ini satu. Coba, Nah. Ren. Aduh, aku berharap tiup trompet tahun baru dengan siapa gitu deh, dengan dokter Tirta. Coba tiup dulu. Iya, dengan pemain siapa gitu. Coba tukar dong. Gak bisa dong. Wes cakep aja. Tukar dong. Disuruh tukar. Ngabung-ngabungan gue be. Padahal biasanya disentuh langsung gitu kan. Ini harus ditiup. Apa ini? Oke, kami tim Sport Cast 77 dan juga Sport 77 dan juga Dokter Tirta mengucapkan kepada teman-teman semua selamat tahun baru 2000. Selamat tahun baru 2023. 2023. Semoga MU degradasi. Kalau begitu Rifan Paduta pamit. Muhammad Al-Qadir pamit, berikan aplaus untuk Dokter Tirta.